untuk teman-teman yang baru saja bergabung masuk, silahkan teman-teman bisa melakukan presensi di layar menggunakan QR Code, atau teman-teman yang mengakses dari handphone dan kesulitan untuk scan QR Code, silahkan mengakses di grup chat ya. Di grup chat sudah diberikan link untuk melakukan pendaftaran juga. Silahkan teman-teman mau menggunakan yang ada di layar boleh, mau menggunakan yang ada di grup juga boleh. Oke, dan diminta kepada semua peserta pada hari ini untuk tidak menyebarkan QR Code pendaftaran maupun link pendaftaran ya teman-teman. Jadi silahkan diakses untuk pribadi saja. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi, sudah tidak perlu disebarluaskan ya. Tidak boleh disebarluaskan. Baik QR Code-nya maupun link-nya tolong jangan disebarluaskan. Teman-teman pakai untuk keperluan pribadi teman-teman saat ini saja. Gitu ya teman-teman ya. Bu Monica, sudah jam 10. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nanti masuknya masih bertahap, nggak apa-apa, kita akan mulai dulu kegiatan pada hari ini. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat, segar bugar untuk mengikuti kegiatan Brand Bootcamp kita pada hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Monica Teguh. Mungkin beberapa dari teman-teman masih belum familiar gitu ya dengan wajah saya, karena saya biasanya memang ngajarnya di lantai 4 gitu ya, 2 lantai di bawah teman-teman. 1 lantai sih ya, di sini di lantai 5. 1 lantai di bawah teman-teman. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media Universitas Ciputra. Nama saya Monica Teguh. Oke teman-teman, kita akan memulai kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing ya. Oke, baik, doa kita mulai. Oke, doa selesai. Ya teman-teman, sambil nungguin teman-teman yang lain masuk semua gitu ya. Terus selain itu biar kita yang di rumah ini kan udah sering kadang jarang gerak gitu ya. Cuma di depan laptop, di depan layar terus, kegiatan di depan layar. Kita gerak-gerak sedikit yuk di depan layar gitu ya. Saya akan ajak teman-teman dansa, enggak ya, bukan ya dancing gitu ya, dancing rame-rame di depan layar. Kalau teman-teman mau mengikuti gerakan yang ada di depan layar, silahkan. Yang mau berkreasi dengan gerakan-gerakan lain juga boleh. Oke ya, saya share screen-nya dulu. Kita mulai ya teman, silahkan teman-teman yang mau bergerak. Yang udah kangen sama lagu ini juga ya, udah lama kayaknya nggak denger. Shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. It's the end. Oke. Kita kembali ya teman-teman ya. Udah agak segeran dikit gitu ya. Yang tadinya masih agak ngantuk-ngantuk dikit Bu. Kok acaranya rada pagi. Kalau anak zaman sekarang tuh katanya jam 10 itu pagi gitu ya. Kalau zaman saya dulu itu pagi itu jam 7 nak gitu ya. Oke, kita akan mulai acaranya pada hari ini. Saya akan sharekan lagi kegiatan kita hari ini. Oke teman-teman, selamat datang di acara Brand Bootcamp 2020. Hari ini kita akan mengikuti rangkaian di hari yang ketiga ya, di week pertama di hari yang ketiga yang bertemakan Brand Communication gitu ya. Mungkin yang kemarin udah ikut, ada beberapa kegiatan dari hari Rabu tanggal 5 Agustus, jadi sudah mulai ada brand activation, kemudian tanggal 6 Agustus ada product development, dan hari ini kita akan belajar tentang brand communication bersama Bapak Niko Apranoto,
owner of Cooking Design. Teman-teman, kegiatan ini akan terus berlanjut, jadi teman-teman akan mendapatkan banyak pembekalan gitu ya, pembekalan lebih lanjut sampai nanti tanggal 24 Agustus. Jadi bisa teman-teman nantikan, ini acaranya akan masih banyak banget dan akan mengundang pembicara-pembicara yang keren-keren gitu ya. Akan juga ada alumni kalian, alumni VCD yang sharing bagaimana kehidupan mereka saat ini untuk menginspirasi kalian. Nah, mau dapat infonya di mana? Mau tahu infonya lewat mana? Silahkan teman-teman untuk mengakses IG-nya UC VCD @UC_VCD. Yang belum follow silahkan di follow gitu ya, masa udah tugas akhir belum follow IG jurusan gitu ya. Silahkan di follow @UC_VCD, atau yang mau akses lewat YouTube juga boleh di YouTube-nya VCDers gitu ya. Kegiatan-kegiatan akan diupdate terus di sana, siapa pembicaranya, jamnya, linknya seperti apa akan diupdate terus di sana ya teman-teman. Oke, diingatkan juga untuk teman-teman men-scan QR code, atau kalau sekarang lebih mudah untuk melihat di grup chat, ada link untuk pendaftaran peserta. Ya, jadi jangan lupa untuk present ya teman-teman ya, presensi di link yang ada di grup chat. Oke. Teman-teman, saya akan memberikan informasi sedikit gitu ya mengenai seminar. Jadi nanti akan ada jalannya seminar di mana teman-teman diminta untuk meninggalkan pertanyaan di chat ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya, silahkan teman-teman bertanya di chat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan memulai seminar. Nah, nanti kalau teman-teman mau meninggalkan pertanyaan supaya tidak terjadi keributan gitu ya, dan supaya jalannya seminar lancar, teman-teman silahkan memberikan pertanyaannya di chat. Maka dari itu sebelum seminarnya dimulai, bagi teman-teman yang perlu presensi, silahkan segera diakses link presensinya di chat sebelum nanti ketumpuk-tumpuk sama banyak pertanyaan yang lain ya. Nah silahkan teman-teman mengakses. Oke, saya perkenalkan dulu siapa yang akan menjadi pembicara utama kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Niko A. Pranoto. Beliau adalah entrepreneur gitu ya, pemilik dari Cooking Design & Co. Beliau juga adalah seorang identity designer, dan beliau juga seorang creative coach, art director, chief marketing officer, dan ini yang keren juga nih, environmental graphic enthusiast. Silahkan teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah gitu ya, walaupun secara online untuk Pak Niko Pranoto. Silakan Pak Niko, saya mempersilakan Pak Niko untuk dapat memulai sharingnya tentang brand communication gitu ya. Apa sih brand communication? Bagaimana sih kita harus menjalankan brand communication? Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Niko. Silakan Pak Niko. Terima kasih Bu Monica. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, teman-teman semua. Ini semuanya di mute saya tahu, tapi kita senang sekali ya bisa berjumpa walaupun melalui online. Saya diminta oleh Pak Christian Ang sekitar sebulan lalu untuk mengisi acara ini. Beberapa kali saya sudah berkunjung ke UC di Surabaya tahun 2015, 2016, mungkin 2017 juga ya. Dan selalu menarik gitu loh, karena bisa sharing, bisa menginspirasi, dan juga bisa belajar, sama-sama belajar tentang kegiatan-kegiatan maupun kemajuan dari dunia kita, industri kita. Pak Kris sudah tahu bahwa sebenarnya saya brand consultant, dan memang di dalam dunia brand consulting banyak scope yang kita harus lalui gitu, termasuk dari mulai assessment ya, research-nya jelas, analisanya tepat, akan menghasilkan strategi yang benar. Dan strategi yang tepat itu yang akan bisa menjadi kreatif konsep. Kalau Anda perhatikan bahwa di dalam ngerjain apapun mesti ada konsep kreatif katanya, terutama yang S1 di dunia desain. So kreatif konsep yang katanya emang ide dan berbasiskan kepada idealisme dan imajinasi segala itu lebih subjektif kalau tidak didukung oleh analisa ataupun oleh strategi yang tepat, which is objektif. Nah, strategi ini yang menjadi kekuatan branding. Saya paham bahwa banyak pembicara-pembicara yang udah ngomongin brand engagement, brand activation, and also other brand kegiatan action. Tapi saya juga yakin bahwa semua pembicara yang ada di brand camp yang menarik ini pasti mengerti dan meyakini akan pentingnya strategi, termasuk brand communication. So without further ado, saya akan sedikit mungkin share. Ini saya mesti sharing screen dulu ya. Share screen sebentar. Kalau
belum biasa-biasa banget jadi begini. Ini udah ke-share ya sekarang ya. Saya akan buka saya punya keynote. Kelihatan? Bu Sudah Monica? terlihat, Pak. Kelihatan ya Bu ya? Terlihat. Oke, kita akan play sedikit aja. Ini udah bisa kelihatan ya Bu ya? Sudah, Pak. Sudah muncul di layar. Oke, saya punya malah. Sebentar, saya mesti. Oke. Perkenalkan dulu, kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya akan coba buat cepat karena waktunya singkat. Jadi saya akan coba bicara lebih cepat dan saya gunakan berbagai bahasa supaya jelas aja. It's a warm greeting dari kita di Cooking. It's my company now. Dulu namanya Banana Inc. Banyak berganti-ganti brand, tapi kayaknya udah sekarang berlabuh di yang namanya Cooking. As it says, cook artinya kitchen, dan king itu adalah chefnya. Jadi the chef of the kitchen. It's a design kitchen. Warm greeting dari kita semua, dan saya akan lanjutkan. Halo. Iya, Pak. Silahkan dilanjutkan. Kok mati ya Bu ya? Oh, nggak bisa next. Dipencet di Iya. layar bisa, Pak? Diklik di layarnya dulu. Kayaknya nge-hang nih sebentar ya. Saya stop Oke. sharing dulu. Ada sesuatu nih yang nggak bener nih. Ya, oke. Kelihatan ya Bu ya? Sebentar, masih belum, Pak. Oh, agak lagging berarti. Iya, mungkin ini masalah signalnya aja sih, Pak. Is it so? Nah, masih sebentar, Pak. Sepertinya belum muncul. Coba Coba di share screen ulang, Pak. share screen ulang ya Bu ya. Heeh. Sekarang share screen. Sudah kelihatan Bu? Oke, sudah masuk, Pak. Sudah kelihatan ya? Oke. Iya. Oke. Nah, ini tadi dari yang awalnya warm greeting. Saya akan sampaikan kata cooking itu dari artinya chef atau king of the kitchen gitu. In our philosophy, kitchen is process. Di dalamnya passion is being perfected. Jadi kitchen tuh bukan the process atau a process. It is process. It's just process. Because di dalamnya apapun bisa di passion dalam artian kita memasak atau kita suka meramu brand gitu ya, itu akan di perfecting, selalu disempurnakan, selalu dibina gitu loh. Nah ini adalah sedikit penjelasan. Well, I got a little problem with the slides kayaknya. Oke. Halo Bu. Iya, Pak. Coba di enter bisa, Pak? Nggak bisa. Saya kok nggak bisa ya? Ini aneh nih. Oke. Biasanya saya bisa, tapi ini kali ini nggak bisa. Sekarang kelihatan Bu. Ini terstop, Pak, sharingnya. Minta tolong di share screen ulang. Waduh, maaf nih ya, maaf. Saya nggak ngerti kenapa ini. Share screen. Ya. Sudah sampai sini saya sebenarnya tadi. Oke, sudah. Sudah ya Bu ya? Iya. Atau mungkin kalau nggak usah di play, nggak apa-apa, Pak. Nanti langsung diklik di layarnya aja, cukup terlihat. Oh. Digedein lagi berarti. Iya. Oke. Let's go with this. Teman-teman kelihatan semua ya? Saya harap kelihatan. Halo. Iya. Bu? Ya. Terlihat, Pak. Kita mulai aja. Before we start, I need to ask first. Oke. Pak Niko, mohon Ya. maaf, bisa minta tolong suaranya agak dikeraskan, Pak. Ini ada beberapa teman mahasiswa yang kesulitan mendengar, katanya suaranya kecil. Oke, Iya. oke. Sekarang sudah kedengaran? Oke, Pak, better. Better ya? Sudah Iya. kedengaran ya? Tadi mungkin agak ini. Saya bingung kenapa nggak bisa di-share ya? Ini agak nggak terlalu fun nih kalau nggak bisa di-share. Ini udah bisa nih, Pak. Udah bisa ya sekarang? Iya. Tadi cuma adjusting aja kali. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai teman-teman, kita perlu tahu dulu what is branding. I don't want to specifically ask about brand communication itu apa atau brand identity itu apa, karena sebenarnya kita semua lagi mempelajari atau dibilang branding itu sendiri yang harus hakikinya kita pahamin. Branding is about everything. Kita mau ngomong orangnya, kita mau ngomong idenya, kita mau ngomong apapun, itu branding itu sendiri. Jadi nggak bisa dilepas ya. Dan kalau saya percaya kata cooking itu adalah proses, maka branding itu juga sama. Kalau Anda lihat di sini, it's the process. Branding itu adalah, kata ing-nya sendiri adalah proses ya, dalam menciptakan, menyampaikan maupun melestarikan idea. Itu branding.
menciptakan, creating, conveying, and conserving idea or business yang clear, yang powerful, dan yang unik menjadi sebuah trustable, protectable, and authentic story. Nah, kata-kata ini bukan sekedar dikutip, tapi justru dari pengalaman saya selama sedikit lebih dari 20 tahun ini, dan juga baca banyak buku ya. Kita semua belajar, kita semua adalah orang-orang kreatif, kita suka terinspirasi dan menginspirasi. Dan banyak buku yang saya sempat baca itu menganjurkan hal-hal semacam ini. Ini rangkuman yang saya trademark sendiri, jadi artinya sekali lagi menciptakan, menyampaikan maupun melestarikan ide yang unik, ide yang powerful, dan ide yang jelas tentang tentang bisnisnya menjadi sebuah story. Oke, Pak Niko, mohon maaf suaranya mengecil lagi, Pak. Suaranya mengecil lagi. Oke, saya bingung nih jadinya ada apa. Kalau dari sini jelas. Ini jelas, Pak, ya? Clear. Oke, ya, mungkin ada angin kali tadi ya saya jadi. Iya, ini udah masuk ya? Nih, udah jelas Pak. Mantap, Silahkan. Jadi penciptaan, pelestarian maupun penyampaian daripada ide menjadi story. Idea-driven story, that's what I believe about branding is. Kalau orang bilang suksesnya sebuah brand, kalau dari penjualan itu adalah brand communication yang zaman dulu kita bilangnya beriklan. Kalau seandainya bilang bahwa mesti restorannya cakep atau mesti packagingnya bagus, itu hanya sebagian daripada desain. Kalau logonya keren tapi juga nggak menjual, akhirnya percuma juga. Sehingga keseluruhan itu yang membuat kita bilang bahwa it has to be about idea of your business and then also making it a story. Sejauh ini yang saya sempat pahami tentang branding, dan saya berikan sebagai contohnya lah. Kalau seandainya teman-teman ditanya branding itu apa, saya tinggal tanya aja, what is Indonesia? Sekarang ini udah banyak yang menjawab, Indonesia seperti ini, Indonesia adalah merah putih, Indonesia adalah segalanya. Saya setuju sama semua jawaban tersebut. Exactly my point. Ini adalah Indonesia yang kita lihat di layar. Bu Monica, kelihatan ya Bu, tampilan layarnya ya? Terlihat, Satu Pak. hamparan yang luas tentang tanah yang hijau dan pemandangan yang luar biasa. Dan kalau orang bilang ini Indonesia, realitanya mungkin seperti ini. Atau realitanya mungkin sesuatu yang berbeda lagi gitu. Realitanya bisa aja sesuatu yang halo Bu. Ya Pak. Seperti ini. Sorry Pak, ini layarnya terstop share. Minta tolong di share. Share screen ulang. Oke, sudah Bu ya? Sudah Pak. Jadi Indonesia bisa aja seperti ini, tanah yang berhampar luas, bisa juga sebuah kenyataan bahwa orang-orangnya yang berbudaya dan juga punya nilai-nilai artistik. Tapi Indonesia bisa juga sebagai sebuah janji, ikrar. Ini semua adalah bagian daripada yang dibilang Indonesia. Lalu kalau dibilang sebenarnya identitas, guideline, branding itu seperti apa? Indonesia itu adalah kalau Anda menang sebuah lomba, misalkan di luar negeri di Olimpiade ya, badminton atau apapun, Anda disematkan gambar Garuda Pancasila di jaket Anda atau di seragam Anda, dan ketika bendera merah putih itu dikerek ya, ditarik, bendera merah putih dinaikkan, itu semuanya sebenarnya berlambangkan Indonesia. Tapi kebanggaan yang utama ketika lagu Indonesia Raya berkumandang juga. Nah, ini semua yang namanya branding. You cannot really take part of branding as just the logo or just the identity or just the identity dalam artian misalkan yang kita sebut tadi ya, merah putihnya atau garudanya atau bahkan kita bilang seragamnya. It's not just that, it's everything. Nah, yang menariknya adalah communication adalah bagian daripada branding itu sendiri. Jadi brand yang sehat itu adalah bagaimana kita menyelaraskan tadi ide-ide menjadi sebuah story. Kalau seandainya brand guideline itu adalah undang-undang dasarnya. Ini kira-kira gambaran kalau saya memberikan contoh ke klien dan presentasi kita biasa ini. Selama 20 tahun terakhir ini saya bersyukur dan mendapat kesempatan untuk membantu brand-brand lokal kita, small medium enterprise, UKM kita. Bahkan ada juga yang lebih ke corporate brand. Saya sendiri karena memang passionnya dibikin brand identity maupun branding, banyak membantu institusi keuangan ya kayak Bank Bumi Putra, identitinya, dan juga Bank Sinar Bali, Bank Niaga, dan segala Sinarmas punya grup lah banyak kan gitu. Ini sedikit gambaran tentang kita, di mana kita di tahun 2000 itu
mulai di-manage as an open kitchen. What it means by open kitchen, kata cooking itu adalah konsep dan strategi kami adalah kita berkolaborasi dengan siapapun. Jadi nggak tertutup kemungkinan untuk bilang bahwa hanya kepada spesifik audience atau spesifik market atau cuman spesifik designer. Tidak, kita harus bisa berkontribusi dan berkolaborasi, berkonsolidasi dengan segala lini industri maupun segala potensi. Nah, di dalam memanage project kita, di dalam metodologi memasak kita, saya sampaikan sedikit biar teman-teman yang mungkin nanti masuk ke dalam website kita, namanya cooking.design, silahkan bisa mengerti, dan juga ke IG-nya nanti cooking.design. Itu kami melakukan yang namanya simplifikasi, Bu, di mana kita cuma menggandeng 3 ide ini. Jadi kalau kita lihat branding itu apa, tadi kata-katanya idea driven story, maka idea yang pertama itu harus benar-benar dipahamin. When we talk about idea, it's actually researching the business. Jadi kita melakukan analisa atau riset terhadap bisnisnya. Kalau kita nggak tahu sebenarnya yang kita kerjain itu siapa, maka pasti nggak akan konkret, nggak akan impactful. Kalau di dunia masak-memasak, kita bilangnya di sini divining the taste and learning the ingredients. That's idea. That's the first step ya. So it's riset dan juga analisa. Jangan cuma copy paste teman-teman, tapi harus dianalisa. Idea adalah cikalnya untuk menjadikan sebuah image atau kita bilang brand strateginya. Image ini harus otentik karena kalau kita ngomong brand ya pasti otentik. Kalau brand yang nggak otentik, brand yang ikut-ikutan aja, niscaya nggak akan berlangsung lama atau akan ketahuan juga busuk-busuknya gitu. Nah, kalau kita bilang bisnis adalah about idea, brand itu about image. Dan Anda udah mengerti ini ya, sebuah experimentation daripada brand itu kita harus menciptakan resepnya gitu loh. Image-nya seperti apa sih? Ini yang saya bilang dengan strategi rekan-rekan. Last but not least, apa yang Anda pelajari selama kuliah di University Ciputra itu about making the solution, creating the solution through design. Kita paham bahwa banyak aspek desain yang Anda pelajari selama 4 tahun di sekolah. Dan ini ngomongin soal artistik. Impact yang artistik ini akan membuat branding itu komplit. Tanpa ide yang diriset dengan baik tentang bisnisnya, maka image akan brand atau strateginya nggak akan solid, nggak akan menciptakan image yang tepat, dan impact yang yang terlaksana itu nggak akan solid, nggak akan kuat gitu loh kalau nggak benar-benar melalui 3 step ini. Kira-kiranya seperti itu yang kita bisa tawarkan kalau jadi branding. Gambarannya idea itu adalah sebuah premis. Ini teman-teman perlu pahamin. Nggak semua agensi melakukan yang sama, nggak semua konsultan memiliki metode yang sama. And that's beauty, right? That's the beauty about kita di industri ini. Setiap kita punya narasi dan punya metodologi sendiri gitu loh. Di kami, di Cooking, melakukan riset analisis itu 3 yang paling utama adalah premisnya, objektif utamanya apa. Kita study tentang culture-nya, people-nya, pemimpinnya maupun strukturnya. Menemukan purpose, the purpose daripada perusahaan atau company itu apa, pemiliknya, dia pengennya apa sih sebenarnya, SWOT-nya jelas, unique proposition-nya, value offering-nya jelas semua, apa yang ditawarkan jelas, dan akhirnya menentukan positioning kita 5W1H, touch point yang diperlukan apa, misalkan satu klien yang menginginkan untuk bikin sebuah environmental graphic design, signage atau iklan. Tapi ternyata penamaan brandnya sendiri kurang tepat. Nah, di sini kita menemukan di awal, idea dari bisnisnya bisa jelas dulu, premise, purpose, dan position. Baru kita bisa mencari yang namanya brand strateginya. Saya bilang tadi strategi atau platform ya. Brand platform itu terdiri dari, kalau di kami ada 6 poin utama ini. Jiwa dari brand, essence daripada brand, itu kita bilang intangible, jadi sifatnya seperti kayak soul ya. Siapa sih Anda sebenarnya? Ini yang paling rumit. Karena semua riset-riset kata-kata kunci itu akan digabungkan di sini atau disaring di sini, dijadikan di brand soul. Dan tujuan daripada brandnya apa? Kalau tadi about company, about ide pemilik, about produk, kalau ini adalah mengenai brand. Kalau dia jadi brand, dia akan jadi orang itu seperti apa? Yang tadi kita bilang gitu ya, Garuda Pancasilanya dan Indonesia Rayanya gitu. Kedepannya mau jadi apa? Setelah kita tahu essence dari brand, kita tahu visinya, jembatan atau roadmap-nya kita bilang brand values. Di sini adalah core values atau pilar-pilar pendukung antara siapa kita di sini maupun kemana kita. Maka 3 ini yang jadi kunci utama atau peran daripada roadmap-nya brand.
Ketika kita menjewantahkan atau ketika brand itu akan dirangkum untuk bisa dilihat dari luar, karena ini sifatnya intangible, orang luar nggak ngelihat ini ya, rekan-rekannya, customer nggak akan lihat ini, tapi akan dilihatnya sebenarnya personanya, personality-nya dari brand ini apa, personifikasinya apa. Begitu kita tahu value-value kita, maka personality daripada sebuah brand itu bisa diciptakan. Saya beri contoh, misalkan value dari sebuah brand itu adalah dynamic, misalkan. Maka personality-nya bisa kita ciptakan seseorang yang girang, seseorang yang agile atau gesit gitu ya, cekatan, atau seseorang yang mungkin punya teman banyak, ini bahkan kita ciptakan seperti itu. Positioning statement atau promise-nya juga bisa kita berikan dengan tepat. Ini kayak kata-kata kutipnya, kira-kira dia akan berkata-kata seperti apa sih? Apakah dia seperti Niko? Apakah dia seperti Bu Cara? Apakah dia seperti Jokowi? Hal semacam itu. Lalu profilnya akan kelihatan secara mood board, behavior board, figure board, everything di sini akan bisa terjiwantahkan secara otentik. Jadi brandnya harus otentik. Last but not least, ini yang Anda pelajari selama ini secara output design. Nah, design ini yang kita bilang create impact. Tanpa design akan cuma teori doang atau akan cuma strategi doang. Nah, desain ini kita bagi menjadi 3. Ada design identity, the voice, itu adalah penamaan maupun tagline daripada brand. The face, itu adalah identity-nya itu sendiri, logogram, wordmark, mascot, sampai ke super graphics-nya. Mungkin rekan-rekan di VCD udah tahu ya super graphic, jadi kayak bukannya sekedar logo, tapi elemen identitas pendukungnya. Lalu yang kedua adalah design expression. Di kami kita bilang brand expression. Itu adalah packaging-nya, store-nya, atau bahkan segala sesuatu yang udah diterapkan menjadi lebih daripada identitas. Lebih daripada logo, tapi udah jadi kayak office support-nya, atau packaging-nya, even shopping bag-nya, hal-hal semacam itu. And last but not least, bagian ketiga adalah brand com, atau kita bilangnya connection. This is yang menarik karena kalau seandainya dibilang semuanya dibilang jadi orang, maka orang itu akan punya wajah atau senyum atau nama. Dia juga akan tahu cara berpakaian, pola tingkahnya, dan terakhir adalah bubble bicaranya. Bagaimana dia berbicara, intonasi, maupun seperti saya sekarang misalnya berkata-kata, pilihan kata, dan segalanya itu menyebabkan brand cooking ya seolah-olah seperti saya, atau saya adalah mewakili brand cooking. Saya akan sekedar gambarkan dalam penciptaan ya tadi itu ada initiation, investigation, inspiration, ideation, sampai ke implementation. Kita akan segera langsung aja ya ke mungkin beberapa contohnya. Saya nggak akan berlama-lama. Ini sekedar gambaran bagaimana kita menciptakan satu brand di tahun 2018 kemarin. Indeso Aroma ini konsepnya adalah enriching life melalui limitless sensory experience. Indeso adalah ekstraktor atau dia manufacturer untuk essential oil. Jadi sebelum Anda pegang essential oil yang sering kita pakai sekarang ini itu ada bahan baku, bahan dasarnya. Nah, bahan dasarnya itu dari minyak patchouli, dari minyak cengkeh, itu semua mereka yang menyaring, mereka yang menyuling. Bukan menyaring, menyuling dulu, disuling dulu, dan itu menciptakan 50 tahun ini menjadikan satu momentum yang besar buat mereka merebranding. Dan di sini logonya kalau Anda lihat itu sebenarnya meng-convey a strength of extracting nature, sustainable business, dan juga fine quality products. Di dalam satu kekeluargaan, essential oil, kita lihat, kita mundur sebentar. Di sini digambarkan identitasnya adalah 5 komponen ya, mewakili 5 dekade, jadi 5 komponen itu juga mewakili 50 tahun. Ada gambar daun, kita bisa lihat secara utuh gambarnya daun, melambangkan nature. Ada gambar hidung, ya ada di bagian tengah-tengah itu ada kayak hidung, ini dibolak-balik sebagai super grafik saat ini. Dan juga itu menggambarkan organoleptik, jadi properti dari aroma sendiri. Ada gambar mulut yang melambangkan smile, which is a service mereka, dan juga petal gesture, melambangkan nurturing hands. Kalau Anda lihat nanti ada di situ ada gambarnya hands. Dan juga terakhir adalah kesatuan semuanya sebagai liquid drop. Jadi daunnya bukan daun yang punya tangkai, tapi daunnya itu udah bentuknya kayak lepas sebagai daun. Dan kalau Anda lihat kenapa daunnya posisinya kebalik, itu karena dia melambangkan tetesan air juga. Karena kalau kita bilang tetesan liquid itu adalah Indeso. Kalau Anda lihat, ternyata benar yang tadi kita bilang ide-idenya seperti itu diwakili atau dimanifestasikan ke jadi satu value. Di bawah ada bacaannya, value tentang sustainable, enhancing, nature, scientific, dan enthusiast, solution oriented. Jadi value-nya ada 6, value-nya kita bisa singkat sebagai senses. Karena inilah yang namanya Indeso sesungguhnya.
Otentikitas daripada sebuah brand image itu akan tercapai kalau kita paham bisnisnya dan kita menjawantahkan secara desain yang konkret. Jadi bukan sekedar, oh cakep nih, oh keren nih, oh trendy nih, tapi sebenarnya mewakili daripada brand itu. Gambaran daripada ini adalah menjadi mereka punya website, mereka punya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya akan segera, ini stop sharing ya. Iya. Maaf, Bu. Oke, keren banget sih Pak Niko. Oh, Salah itu, satu contohnya Indeso ini ya Pak Niko ya. tadi kelihatan ya. Bisa kelihatan Pak Niko. Mungkin Ini habis ini kita adalah akan bahas ini ya Pak Niko. Bisnis-bisnis teman-teman mahasiswa juga nih Pak Niko ya. Sudah waktunya ya. Oh, takutnya Iya. kalau nggak diingetin, silakan. Tapi satu lagi boleh nggak saya gambarkan dari Boleh, silakan Pak Hadi Niko. Prana ini ya. Hadi Prana ini sama, sedikit mirip dengan Indeso dalam artian mereka juga sudah existing, company-nya sudah 50 tahun, Om Hendra Hadi Prana. Mungkin bahkan teman-teman di Universitas Ciputra tahu ya Hadi Prana ya, udah bukan nama asing lagi ya. Mereka arsitek, mereka interior design, mereka product design, dan sudah cukup lama mereka juga menghasilkan banyak arsitek-arsitek yang unggul di tanah air, termasuk Mas Aang, Andra Matin, dan segala macam itu ya. Adalah design company sebenarnya. Nah ini menarik karena kita desainer mendesain untuk desainer lain gitu ya. Rebranding a prominent architect firm to live to the international market adalah melalui global kualitas. Dalam merejuvenasi wajah untuk Indonesia well reputable architect ini, kita harus melakukan satu bold move dalam mereposition the company into a brand. Jadi bukan lagi sebuah PT Graha Cipta Hadi Prana adalah arsitek atau konsultannya. PT Graha Karya Hadi Prana adalah kontraktornya design and build, tapi mereka pengen jadi brand. Karena apa? Yang dicari orang tuh brand, teman-teman. Kalau Anda lihat Sampurna itu dibeli oleh PT Philip Morris, which is pemiliknya Marlboro, yang dibeli itu bukan pabrik rokoknya dan bukan kertas rokoknya, tapi seluruh brand daripada Sampurna. Sehingga tidak ada satupun karyawan ketika itu yang bisa dipecat. Menariknya adalah brand itu punya value. Brand itu yang ditato di lengan Anda. Kalau teman-teman ini mungkin penggemar gitu ya daripada motor besar, yang ditato di tangan tuh bukan nama istrinya, tapi nama motornya. Itu aneh kan? Itu kepercayaan akan sebuah brand jadinya. Atau kita udah pakai sebuah platform namanya Instagram misalkan. Saya minta teman-teman berhenti pakai Instagram, langsung ganti jadi Twitter. Anda bilang nggak bisa, itu bukan gue. Anda bakal bilang begitu. That's how you believe, and that's the impact of the not just design as in like warna ya, tapi desain dalam artian tagline-nya dan bicaranya, namanya, segala itu. Hadi Prana ini pengen dikenal atau sebenarnya sesungguhnya itu bukan soal building anymore, tapi it's about living. Nah, kata-kata yang saya ucapkan ini udah menjadi ekstrak atau udah karena saya bantu mereka ya, jadi saya sudah mengerti bahwa ini adalah kata-kata kunci dan ini adalah sesuatu yang kita bilang sebagai strategi dari brandnya. They're talking about living essential. Bukan lagi menjadi local company, tapi jadi global leader atau aiming untuk jadi global leader. Dari riset-riset yang ada, kita memberikan visi nurturing dream, enabling potential, dan inspiring life. Atau bahasa Indonesianya, memupuk impian, memberdayakan potensi, dan menginspirasi kehidupan. Kira-kira itu yang jadi platform dasar daripada brand Hadi Prana. Sehingga ketika kita menjawantahkannya dalam bentuk identitas dan segala, ini ya kita bilang esensi daripada kehidupan itu sendiri adalah enlightenment atau pencapaian. Pencapaian kehidupan paling tinggi itu adalah enlightenment, which is secercah harapan. Kita lambangkan di sini seperti pintu, daun pintu yang terbuka. Ya, daun pintu itu melambangkan, of course, interior design, arsitek itu ada pintunya. Tapi lepas dari itu juga pintu itu juga melambangkan visi atau pencapaian gitu loh. Sehingga kalau ada seberkas cahaya yang masuk, itu adalah seperti ini, pintu yang kebuka, ada cahaya yang masuk. Tapi juga kalau Anda perhatikan, ini juga membentuk satu ide akan jam pasir. Jadi kalau jam pasir itu adalah timeless beauty, karena mereka punya karya adalah masterpiece, jadi lebih timeless beauty. Dan Anda juga bisa perhatikan ini melambangkan inisial huruf pertamanya mereka. Pun kita menciptakan huruf sendiri khusus untuk Hadi Prana karena mereka adalah desainer, sehingga kita juga menciptakan huruf yang pas buat ngomongin lokalitasnya Hadi Prana, namun juga international standard. Jadi kalau di sini Anda lihat adalah Hana Caraka, tapi Hana Carakanya udah modern. Hana Carakanya bukan yang klasik, ada sisi-sisi yang dihitung, dan ini melalui tangan ya, kita bikin pakai handmade. Akhirnya baru komputerisasi, baru di digitalisasi sesudahnya.
penciptaan komunikasinya, kita juga berpikir kalau seandainya mereka emang sangat eksklusif dan juga mau ngomongin international quality, maka kita akan coba pakai emboss. Di emboss ini dia punya company profile, dan saya ingin banget menunjukkan gimana mereka berbicara sampai ke communication di company profile-nya, wordings maupun fotografi session-nya, sampai ke kartu namanya Om Heng, Om Hendra Hadiprana ini. Beliau udah sepuh ya, kebetulan udah almarhum sekarang. Di kala itu kita ciptakan untuk pakai kayak emboss semacam ini. Kata doa dan karya itu semua ngomongin soal kehidupan, dan karyanya panjang, saya nggak akan sebutkan di sini, tapi kira-kira penjawantahan daripada brand communication-nya juga sampai kayak bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melakukan brand guideline terhadap mereka punya image, itu harus kita jabarkan di buku manualnya, buku GSM-nya. Nah, yang terakhir saya pengen tunjukin teman-teman itu kira-kira ini gambarannya kalau mereka jadi website. I'm still proud of this website, Bu Monica, karena walaupun ini kelihatannya mungkin sekarang udah biasa aja, tapi di tahun 2011 ketika kami mengerjakan brand Hadiprana ini, it was something amazing. Di tahun 2011 teman-teman masih ingat iPhone 3, jadi masih jadul banget ya kayaknya. Itu kalau zaman dulu tuh belum zaman programming tuh mouse over warnanya berganti. Sehingga di sini kita melihat yang nomor 2 ini nih, kayak file nomor 2 itu ketika kita mouse over dari satu gambaran karyanya Hadiprana, warnanya bisa berubah dari hitam putih jadi warna. Wah, itu keren banget saat itu gitu loh. Tapi kalau diperhatikan keseluruhan daripada image-nya Hadiprana masih ada di sini. Jadi button-nya sendiri, kalau Anda lihat button-button yang kita ciptakan di sini, button-nya ini pun juga terbentuk dari legok atau lekukan daripada identitasnya. Hal-hal semacam ini yang saya undang rekan-rekan yang muda-muda calon desainer ini untuk mengerti bahwa kalau kita punya ide, ya sebaiknya ide itu dipertahankan dalam penyampaiannya atau penyalurannya. Sehingga Anda akan bilang, I'm a designer yang konkret, karena saya tahu yang saya bicarakan dan saya bisa menerapkannya untuk yang terbaik buat kliennya. Bukan buat kita loh, tapi buat kliennya. Sehingga originalitas maupun keunikan daripada brand tersebut akan selalu terpancar dan akan selalu dilestarikan, yang tadi kita bilang. Ini Om Heng, by the way, beliau udah sepuh ketika kita foto, dan ini adalah Bu Mira, ini adalah Mas Farid, dan ini adalah karya-karya mereka. Sekarang juga setelah 10 tahun website-nya masih sama, dan kami merasa senang karena pengerjaan brand ini ya menyeluruh lah kita bilangnya gitu. Ini adalah yang terbaru dari kita tahun 2018 juga, sama-sama Indeso gitu, kerjaan untuk Kiat Ananda. Ini kebetulan brand identity dari Kiat Ananda. Ini penyalurnya untuk mereka MAP ataupun kayak Starbucks punya susunya Starbucks itu kan disimpan di cold storage di belakang sini gitu. Mereka logistik company, dan penciptaan identity-nya sangat simple karena emang dari berbagai ide termasuk bunga es ataupun misalkan truk, mereka memilih sesuatu yang lebih simple kayak Iglo ini sendiri gitu loh. Mereka punya armada yang besar dan ternyata berjalan cukup sukses sampai sekarang 500 armada itu. Kita membantu Agung Sedayu Group di tahun 2013 untuk merubah, nah ini yang saya katakan tadi, environmental graphic design tadinya, tapi ternyata mereka merasakan bahwa sebenarnya yang diinginkan tuh strategi dan juga brand identity-nya berubah juga. Nah, kita menciptakan di sini identity daripada Dharma Wangsa Square untuk punya sesuatu yang lebih bermakna. Kalau kita tahu nama Dharma Wangsa itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta, dan kita cari tahu, kita gali dan kita gali lagi bahwa sesungguhnya kata Dharma Wangsa sendiri itu memiliki makna bangsa yang berbudi. Nah, gimana nih ceritanya gambarin sebuah bangsa yang berbudi? Dari kertas kosong kita mulai sketch-sketch dan kita mulai ambil value-value yang tepat dari bangsa yang berbudi itu, sehingga kita akhirnya bisa menampilkan perwakilan dari bangsa Sanskerta Hindi ya, kita wakilkan dengan melalui tokoh-tokoh wayang yang namanya Pandawa Lima. Saya yakin udah nggak asing lagi, Pandawa Lima itu adalah Yudhistira. Di sini ada gambaran 5 buletan. Di sini ada gambaran Yudhistira sebagai anak pertama, Bima, Arjun atau Arjuna, Nakula dan Sadewa. 5 Pandawa ini yang bersatu, dan ini sebenarnya kayak kalau zaman dulu nih teman-teman masih ingat ya, bukannya zaman RPG atau tembak-tembakan, tapi masih pakai tombak atau masih pakai panah, sehingga ini melakukan satu kayak pointing arrow, dan pointing arrow itu sebenarnya menunjuk ke lokasi kita, di mana kita punya strategi sebagai meeting point. Buat yang sering ke Jakarta udah tahu nih daerah selatan nih Dharma Wangsa Square ya, dan ini emang eksklusif, jadi kita nggak bisa sekedar menampilkan identitas atau gaya bicara di Instagram kita yang sangat modern, sangat funky, tapi brandnya ternyata klasik.
Atau kalau seandainya kita mau menampilkan sangat berkelas, tapi ternyata brandnya sangat merakyat. Itu harus bisa kita selaraskan. Itu yang saya bilang tadi, jadi orang. Wajahnya, pola tingkahnya, maupun bicaranya harus senada, selaras, dan sejalan. Oleh sebab itu, warnanya kita pilih dan hurufnya kita pilihkan untuk bisa mewakili Wadis Dharma Wangsa Square secara berkelas itu. Dan kalau Anda lihat selanjutnya, inilah dia penggambaran ketika jadi toiletnya. Nah, ini bagiannya, Bu. Ini juga dari tadi yang bulatan-bulatan tadi kita udah pikirkan untuk dia bisa menjadi environmental graphic design, which is nggak cuma sekadar jadi repeat pattern untuk super graphics, tapi juga bisa jadi icon-icon tersendiri gitu loh. Termasuk di sini untuk bisa jadi lift, bisa jadi macam-macam hal gitu ya, termasuk jadi panah. Nah, inilah yang kita bilang sebenarnya branding itu sendiri. Gitu. Nah, kalau pencewantahan sampai ke sampai ke stationery ataupun ke iklan-iklannya, itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang sudah harusnya gitu, sudah harus bisa seperti itu. Sorry. Kira-kira seperti inilah penggambarannya. Jadi ada banyak yang bisa diterapkan sebagai dibilang branding itu sendiri, termasuk seragam dan segalanya. Menarik kalau kita bilang pekerjaan yang menyenangkan, bisa jadi entertainer, bisa jadi penyanyi, bisa jadi presiden, tapi yang buat saya sih sebenarnya selama 20 tahun ini yang kita hidupin adalah branding itu sendiri. Buat yang rekan-rekan ngerjain brand communication, kira-kira activation-nya apa? Kira-kira engagement-nya apa? Mungkin sebuah produsen kaca atau distributor kaca di Jakarta yang namanya Himalaya Abadi, awalnya cuma toko kaca, teman-teman. 30 tahun lalu toko kaca, tapi mereka percaya bahwa sesuatu yang lebih besar daripada itu apa? Itu adalah branding. Kita bilang, they have good product, industrial knowledge-nya besar, dan juga punya aplikator yang baik, dan mereka pengen punya sesuatu yang lebih besar. Kita bilangnya branding. Dan di sini kita merubah satu kondisi ya, yang tadinya cuma toko kaca menjadi sebuah brand yang dicari oleh orang. Dan itulah yang kita bilang tadi branding, bukannya sesuatu yang mesti teriak-teriak, tapi orang akan percaya akan siapa Anda. So, kalau kita nggak bisa berlama-lama, saya segera cepetin aja. Penjewantahan brand communication ya bisa termasuk dalam artian produk katalog ataupun company profile. Di sebelah kirinya ini adalah company profile. Jangan lupa untuk be original ya. Kalau brandnya emang segitiga, dan segitiga itu terus bisa kita jadikan super graphic seperti ini. Ini melambangkan sebenarnya kalau kaca itu ditembak oleh cahaya. Jadi ada kayak prisma-prisma, yang prisma ini melambangkan ke clarity ataupun density daripada kaca itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah company profile maupun produk katalog, maka kelanjutannya bisa sampai ke yang namanya store-nya itu sendiri atau showroom-nya. Ini menarik karena showroom ini memiliki kaca yang unik banget bentuknya. Di sini Anda lihat bentuknya tuh bergolak gitu ya. Jadi bentuknya kayak itu karena mereka memang punya kemampuan seperti itu. Namun yang lebih menarik lagi adalah ketika saya bicara ke klien, branding itu sesuatu yang orang cari. Brand itu bukan sesuatu yang kita mesti teriak-teriak. Mungkin tadi lupa disampaikan bahwa 5 tahun sebelum saya berkecimpung di brand and consultancy, ketika saya pulang dari Savannah College of Design tahun 1995, agak malu jadinya nih, kelihatan umurnya. Tahun 1995 saya pulang ke Indonesia, saya sempat bergabungnya masih belum ada branding-brandingan nih, kan mungkin belum semuanya lahir, tapi jahat itu masih banyaknya advertising. Dan saya sempat join dengan advertising agency, namanya J. Walter Thompson AdForce, dan belajar banyak mengenai brand communication di sana. Disitulah saya mulai mengerti bahwa, oh ternyata walaupun I thought my first love is about advertising, but the truth is about branding gitu. The true love-nya adalah branding. Sehingga tahun 2000 itu saya mulai berusaha untuk menjadi wira swasta ya, berupaya sendiri membuat brand Eng, membuat Cucinero, dan akhirnya di cooking ini. Di saat ngerjain brand communication atau di advertising agency, saya selalu belajar bahwa wow, it's about making something jadi smells like gold, smells like flower gitu, flowery words dan segala. Tapi kenyataannya itu sebenarnya kalau kita ngomong branding, itu yang tadi kita sudah pelajari, itu harus konkret. Pak Hendra yang kebetulan sudah kenal saya lama, ini bilang, Pak saya tuh kepengen Pak punya pameran, yang mana di pameran itu saya nggak usah bagi brosur, tapi orang nyari saya. Nah, kenapa bisa Glass Savvy punya House of Glass Savvy ini ada di tahun 2011?
Sebenarnya, di tahun 2013, sebenarnya berangkat daripada satu slide berikutnya ini. Ini adalah yang namanya pameran pertamanya mereka di tahun 2011 ketika kita mau jualan produk tanpa bagi brosur. Nah, istilahnya gini rekan-rekan. Kan saya sering keluar-keluar tuh kalau branding is what they believe, branding is something yang they will buy into, but we don't have to sell. Kalau orang dijualin iklan itu kadang-kadang nggak terlalu suka ya, teman-teman sendiri pun juga kalau buka YouTube, ada iklan apa kadang-kadang di skip. Saya yakin nggak semua iklan ditonton, pasti di skip atau segala. So bukan berarti iklan itu salah, tidak. Tapi iklan itu harus tepat kepada targetnya. Sementara kalau branding memang lebih panjang jangkanya, memang lebih panjang, lebih jauh pemikirannya. Tapi begitu Anda percaya, itu melekat dan nggak akan kemana-mana. Nah, ketika saya bilang gitu berkoar-koar ke banyak klien, satu klien ini nyantol dan dia percaya sekali sama branding yang saya ngomongin. Dia bilang malah ditantangin balik nih, Pak Niko gimana kita nggak bagi brosur tapi bisa jualan di pameran. Waduh, saya bingung sendiri. Iya iki. Dan di tahun 2011 itu saya merasa bahwa Pak, kalau Bapak emang benar-benar kepingin, kita akan jor-joran nih habis-habisan. Dan di saat itu kebetulan pameran Glasstec Asia, which is pameran bertahun, selalu ada mengenai kaca. Mungkin ada yang orang tuanya bergerak di industri kaca tahu nih ya, pameran yang top nih ada kadang bisa pindah dari Dubai, di Korea, dan sekarang di Indonesia tiap tahun malah. Itu datang ke Indonesia di 2011 itu dan mereka memiliki dana lebih karena kan datang ke sini jadi nggak perlu kirim tiket banyak-banyak. Mereka bilang kita ambil booth yang lebih besar. Kita ambil booth yang 6x6 ukurannya dan di sini saya bilang saya perlu interior design untuk bekerja sama. Kita collaborate as a kitchen. Dan di sini kalau Anda perhatikan kita creating yang namanya glass house. Glass house ini punya cerita. Ini buat yang suka brand communication akan memahami maksud tujuan saya ngomong. Kita tanya, Pak, challenge-nya apa? Jualan tanpa bagi brosur. Yang pengen dijual apa? Paling utama adalah produk yang mereka masukin saat itu baru pertama namanya switch glass. Anda perlu pahami bahwa switch glass itu adalah satu produk kaca. Dia punya elektromagnetiknya, di mana kalau Anda pencet pakai remote, kacanya bisa langsung berubah jadi kaca susu. Dan kalau Anda turn it off, bisa berubah jadi kaca yang clear lagi. Jadi kacanya bisa switch, namanya switch glass. Nah, kita bilang, Pak, kalau seandainya mau jual sesuatu, you have to create impact. And when you have to create impact, you have to really have an idea yang impactful, yang wow gitu lah. What do you mean, Pak? Well, kita create a house, kita buka seluruh house itu tuh kita pasangin semua produk-produk Anda. Jadi nggak usah bagi brosur, tapi orang bisa pegang, bisa lihat, bisa rasakan kaca yang ini apa, kaca yang ini apa, kaca yang ini dilihat nyata. Tapi sepas dari itu kita sengaja bikin rumahnya ini tingkat 2. Kenapa tingkat 2? Karena pada tujuannya teman-teman, saya pengen lihat Anda lihat di sebelah kiri ya, di kiri ini teman-teman bisa lihat ada tangga. Tangganya itu kalau naik ke atas tuh ada kaca yang susu, tapi ada kaca clear. Kenapa? Di situ kita bikin atraksi terhadap rumah yang kita bilang glass house ini. By the way, rumahnya itu dimiliki rumahnya dimiliki oleh seorang arsitek yang istrinya fotografer. Jadi tiap sudutnya mesti cakep, mesti punya makna, mesti cantik gitu loh. Warna merah di tengah itu adalah sebenarnya perwakilan tangganya. Tangga naik ke atas itu diwakili oleh glass stone, kaca yang dipakai oleh Hoka Bento di mana-mana, Bank Niaga. Sehingga kalau Anda perhatikan, kita bilang bahwa Pak, kita mau jual ini di lantai 2-nya ini komplit sebuah rumah, ada ranjangnya, terus begitu kalau Anda lihat it's a small office, home office, di mana saya ada sebentar. Tes, Pak Niko. Suaranya hilang, Pak. Maaf. Oh ya. Ya, sekarang sudah ya. Sudah, Pak. Di lantai 2 ini kelihatan ada ranjang, ada toiletnya, ada tangga naik ke atas ini tangganya seperti ini. Dan di sini kita bilang, ini tangganya naik ke atas dari sini, Bu. Ini sebenarnya perwakilan daripada identitasnya juga. Kalau rekan-rekan lihat samar-samar, ini kok nggak ada logo, bisa bikin booth tapi nggak ada logo. Logonya tuh ada di sini. Jadi logonya kita jadiin downlight juga. Menarik ya, kayak jadi artwork, jadi downlight, tapi sebenarnya jadi identitasnya juga. Pemikiran-pemikiran seperti ini itu tidak datang dari seorang creative director, datang dari teamwork, datang dari klien yang mau mempercayai, datang daripada kolaborasi, datang daripada segala teknologi pun juga bisa mewakili ini gitu loh, menjembatani ini. Ini ada satu small office, jadi di depan ini kita pakai ruang kerja dan di belakangnya itu adalah dapurnya, ini belakangnya. Di atas adalah ruang tinggalnya. Saya bercerita semua ini sebenarnya untuk menjual ke Pak Hendra Nata
Pak, idenya pokoknya kita pengen kasihin kacanya itu bisa jadi lantai dan orang akan merasa wow factor ketika dinyalain. Malah dia tepuk tangan, dia bilang, wah ini keren banget Pak, ini bagus banget, sudah disetujui ceritanya konsepnya. Sebelum dimulai produksi, kita juga bilang ke Pak Hendra bahwa satu-satunya problem adalah bagi ibu-ibu yang datang pakai rok nggak boleh naik ke atas. Wah ketawa dia. Dan arsiteknya saya udah tahu bahwa ini bakal jadi persoalan sebenarnya. Jadi kita akhirnya bilang di saat pameran bahwa Bu, kalau emang Ibu mau lihat atraksi silahkan tunggu di bawah, nanti ada sesuatu gitu loh. Ketika naik ke atas, semua bapak-bapak atau siapapun gitu bisa kayak kita ajakin datang berkunjung. Dan ternyata pas saat dinyalakan gitu ya, wah benar-benar merasa kayak melayang gitu, rasanya kayak sesuatu yang heboh gitu loh. Di kala itu apalagi. Nah itu menarik karena setelah 3 hari berlangsungnya pameran kami mendapat predikat salah satu daripada best booth atau stand yang terbaik gitu, salah satu dari stand terbaik di pameran tersebut. Menarik karena kalau orang-orang desain pasti bilang wah keren, gue punya karya menang nih atau apa gitu loh. Saya sarankan teman-teman nggak terperangkap oleh hanya semata-mata idealisme untuk berkarya demi kita sebagai artis. Jangan terperangkap ke situ. Karena itu jadi ego yang berbicara dan saya nggak menyarankan itu karena nanti akan tidak berfokus kepada karya ataupun objeknya, tidak berfokus kepada brandnya, tapi berfokus kepada diri Anda. Sesuatu yang membanggakan itu datang ketika emang kita ditunjuk sebagai salah satu booth terbaik, tapi itu kan milik klien juga gitu loh. Namun sesungguhnya itu bukan yang paling membanggakan karena yang sesungguhnya membanggakan itu adalah seminggu setelah acara Himalaya Abadi ditelepon oleh perusahaan di Inggris, ditelepon oleh produsen di Jepang. Mereka yang pengen Himalaya Abadi untuk mendistribusikan produk-produk mereka. So what I'm saying to you is that a real successful brand doesn't consist because of impact that the design create, but also it can prove the business, the sustainable and scalable business through the strategy that's authentic. That's kira-kiranya teman-teman. Masih banyak slide-nya kalau mau dibaca, tapi saya takutnya nanti malah nggak bisa ke teman-teman punya Monica sama Leonie punya permasalahan. Jadi saya mungkin saya majukan dulu. Ini kira-kira ini yang masuk ke dalam logo Lounge 5 ke buku logo karya kita yang namanya Zuma. This is tahun 2004-2005 nih saat masih awal. Tapi sekarang udah kalau suka sashimi datang ke Jakarta makan sini. Nanti sama saya ketemuan ngobrol-ngobrol branding nih. Zuma ini dari ide yang sangat simple. Sebenarnya waktu itu belum ada sistem 3i segala. Saya menanyakan ke pemiliknya bahwa apa sih sebenarnya kenapa namanya Zuma dan ibu itu bilang, well saya suka nama itu karena sebenarnya itu bahasa Jepang yang is a name. Dan saya beli buku kamus Jepang, kamus Mandarin, there is no meaning, it's only name. Dan kalau Anda perhatikan ada gambar kuda, benar sekali ada gambar kuda karena ma itu sebenarnya ada artinya. Since it's fine dining, kita coba refleksikan keluar. Kita refleksikan secara identitas ataupun bicaranya, itu sesuatu yang fine dining, itu yang elegan, yang eksklusif, yang elegan banget. Sehingga saya nggak akan memakai binatang yang gambarnya kelinci, karena kelinci itu cute ya. Kalau guguk itu fun, tapi kalau sesuatu yang elegan, mungkin sesuatu yang gambarnya kayak naga, atau kayak kuda sendiri itu elegan. Namun secara internal, kuda itu juga baik karena it's hardworking animal, symbolic of hardworking. And when I presented to her, when I presented to the client, it's amazing ya kalau emang udah jalannya teman-teman, itu percayalah bahwa Anda memakai intuisi, Anda memakai hati, maka akan dibukakan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jalannya adalah ternyata dia punya show kuda. Dan hobinya dia adalah horseback riding. Paling nggak sebelum melahirkan dia suka berkuda gitu. Jadi sesuatu yang tidak kebetulan, saya nggak percaya kebetulan, pasti ada maknanya dari semua ini. Nah ini Zuma, dan ketika terpilih di logo Lounge 5, ya saya cukup bangga sih, karena saat itu udah merasa, wah ternyata dipercaya oleh dunia juga di seleksi gitu. Kita ada beberapa identity lain, dokter gigi pun pengennya di branding, dan kalau lihat ya bicara macam-macam brand ya, termasuk IDS, ya, International Design School, Aksara Bookstore sayang sekali tahun lalu udah tutup, tapi sebenarnya Aksara Bookstore kita bantu identitas dan juga sampai ke rak bukunya semuanya GS Baterai. Ini salah satu brand communication jadul banget nih. Kalau ngeliat sekarang kayak jadul banget nih Chevron.
banyak brand-brand lain yang saya sempat kerjakan, dan termasuk Carun Pokpan, SAS International, Buana Mall di Batam, Bina Flora di Jakarta, wine store, macam-macam. Saya mungkin nggak di sini bicaranya, tapi ini slide yang saya pengen cerita ke teman-teman. Jadi untuk brand communication saat ini, untuk kali ini saya diminta UC untuk bicara. Saya pengen kutip sedikit dari Martin Neumayer punya buku Brand Flip. Mungkin udah nggak asing lagi ya sama Martin Neumayer, one of the Bible kita tentang branding kan selalu Brand Gap, Zack sama Brand Flip ini ya. Dia berkata tentang brand zaman sekarang dan zaman ke depan. Dan ini ngomongin sebenarnya lebih ke komunikasi. Ini kenyataan yang terjadi saat ini. Saya cuma pengen tutup pembicaraan kita atau presentasi saya pagi ini dengan beberapa poin ini. Dulu, company itu yang membangun produk. Saat ini, customer atau Anda, kita semua yang membangun produknya. Dengan cara, kita lebih fokus kepada makna produk daripada kegunaan produk. Ayolah, kita jujur. Kadang-kadang kita beli gadget, kita nggak tahu perlu apa enggak sih sebenarnya. Tapi kok keren banget ya, mesti punya gitu loh. Kadang-kadang ikut belanja di Gojek karena lagi diskon. Nah itu kacau banget. Jadi sebenarnya fungsi dan pemaknaan daripada brandnya yang lebih kita inginkan. Sampai ngefans banget sama yang namanya misalkan NBA gitu loh. Mesti punya. Atau sepatu ini mesti punya. Jadi itu pemaknaan daripada produk lebih penting. People fokus ke situ sekarang. Dan ini yang saya katakan tadi, people nggak suka dijual. People tapi senangnya membeli. Jadi boleh pilih-pilih sendiri. Mungkin bukan saya mengatakan iklan itu salah, tidak. Iklan nggak pernah salah. Orang-orang yang melakukan iklan dengan segala cara kadang-kadang itu jadi salah. Jadi membabi buta dan nggak percayakan branding tapi cuma penjualan semata. Ini yang saya mesti ngerem. Jangan sampai brand communication diartikan penjualan, tidak. Tapi harus mengerti pemaknaan daripada komunikasi sebuah brand. People don't like to be sold. They love to buy. Fakta ketiga, people buying in order to build identity. People to buy sesuatu. Kita pengen punya identitas. Jadi kisahnya, wah, lu Instagram banget deh, atau lu emang Apple banget deh, itu suatu identitasnya, ya kan? Atau VCDers, saya baru dengar tadi nih, VCDers, keren banget, that's identity-nya VCD daripada Ciputra, VCDers gitu loh. Kalau Binus dulu namanya Binusian, nah itulah. Nomor 4 adalah saat ini people lebih senang memberi dalam bentuk tribe untuk bisa lebih belong, untuk bisa lebih kayak ada punya satu tribe sendiri, satu sense of belonging. Rasanya lebih sukses, rasanya lebih safe dalam itu. Fakta kelima itu adalah company menangkan peperangan dalam sebuah branding itu melalui tribes-nya. Jadi company bukan lagi membentuk produk, tapi company itu harus membentuk tribes. Dia harus mengerti siapa-siapa aja nih yang kita bilang tribes-nya. Makanya udah ada si Atta Halilintar, si siapa gitu ya. Kita tahu itu semua adalah tribes-nya. Tribes ini di-connected melalui teknologi. Anda tahu semua, Instagram, FB, Twitter, segala macam. Dan brand yang memiliki kekuatan dari multiple teknologi yang bisa flowing, itu brand yang bakal menangin daripada pertarungan kompetisi. Kira-kira itu gambaran dari saya seputar branding. Jelas-jelas slide-nya tertulis 100 slides ya, jadi banyak. Tadi kita cuma ambil sekitar 30%-nya. Saya mungkin mau tutup dengan meminta izin ke pihak Bu Monica dan Bu Cara untuk sedikit jualan nih. Follow dong Instagram kita di @cooking.design. Ini bakalan bermakna banget buat kita dan teman-teman juga bisa belajar karena kita suka sharing di situ. Dan yang paling penting adalah masuk ke www.cooking.design. Itu juga melambangkan karya kita dan juga komunikasi kita dalam melakukan branding. Again, thank you buat perhatian semuanya dan semoga bisa bermanfaat. Saya stop sharingnya dulu sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak Niko. Teman-teman jangan lupa ya di-follow Instagramnya @cooking ya Pak ya. Ya, @cooking, K-nya K-O-O-K, K-O-O-K, K-nya ada 3. Oke, ada 3K di situ ya teman-teman. Oke, keren banget ini tadi pemaparan dari Pak Niko. Mudah-mudahan teman-teman mulai terbuka gitu ya bahwa kalau
branding itu harus selaras gitu ya. Jadi communication and brand itu seharusnya selaras gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Oke, kita akan lanjut ya Pak Niko ya dengan talk show bersama teman-teman yang sudah punya branding nih Pak Niko nih. Mungkin bisa dikasih masukan-masukan bagaimana caranya memberikan communication-nya gitu ya terhadap brand yang sudah terbentuk ini. Ini saya undang dulu Leonie sudah standby. Hai Leonie. Leonie ini yang mana ya? Yang Leonie pemilik dari Oni Pottery. Ini boleh saya share ininya ya, biar teman-teman punya bayangan. Ini Leonie ini yang mana ya gitu ya? Yang punya apa ya? Barangnya apa ya gitu ya? Oke. Nah, teman-teman, ini adalah karya dari Leonie atau bisnis dari Leonie yaitu Oni Pottery dengan tanah aku berkarya itu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah logonya, warnanya, dan ini adalah hasil-hasil karyanya teman-teman. Nah, kita akan membicarakan talk show gitu ya langsung dengan Leonie sendiri selaku owner dan Pak Niko nanti yang akan memberikan masukan. Jadi Leonie boleh nih tanya-tanya sama Pak Niko juga, meminta expertise dari Pak Niko untuk mengembangkan Oni Pottery. Oke, saya persilahkan Pak Niko untuk mulai ngobrol-ngobrol diskusi dengan Leonie. Silakan. Baik. Halo Pak Niko. Selamat pagi Leonie. Ya, pagi juga Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Leonie. Untuk saat ini saya punya project yaitu Oni Pottery. Project itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2019. Di awal waktu saya lagi cari-cari passion sebenarnya, kayak passion saya ini apa sebenarnya. Itu saya cari sempat kayak mencari yang ini, yang itu, sampai pada akhirnya ketemu dengan pottery. Nah, dari situ saya berusaha, oh ya dari pottery ini kayaknya saya bisa menjadi sebuah impact deh kayaknya gitu. Jadi saya membuat Oni Pottery dan juga saya juga menceritakan kisah-kisah saya melalui brand storytelling saya di Instagram. Terus juga pada akhirnya saya juga sempat membuat workshop di Surabaya waktu itu pada 12 Februari 2020. Nah, di situ sih saya sebelum buat workshop itu saya kayak berpikir kayak oke, di sini saya mau ngapain. Pas bikin workshop pas sebelum lockdown ya? Sebelum lockdown, Pak. Syukur banget itu. Pas banget. Soalnya kalau bikin pottery nggak workshop dan di lockdown gimana bikin ya, bingung orang. Bener. That's good. Lalu? Kalau misalnya pottery ini kan butuh benar-benar on the spot banget, Pak. Mesti buat langsung di tempat. Nah, jadi sebelum saya menciptakan workshop itu, saya kayak berpikir, oke, di sini saya mau ngapain. Jadi saya buat sebuah tujuan, yaitu sebenarnya saya tujuan saya ini sebenarnya untuk ini sih, mengedukasi ke masyarakat, ke semua orang, gimana sih cara membuat karya dari handmade ini. Walaupun handmade itu kan bisa dibilang perfect juga enggak sih Pak, kayak modelannya tuh pasti ada cacatnya, ada yang sesuatu hal yang itu tuh muncul keunikan gitu. Nah, jadi untuk hasil dari workshop yang pertama kali itu sih berjalan dengan lancar. Ada juga orang-orang yang kayak penasaran dengan workshop selanjutnya. Tapi orang, saya melok orang. Waktu itu saya masih agak lumayan internal sih Pak. Jadi kayak sekitar ada 9-10 orang mungkin kalau nggak salah waktu itu. Good. Glad to hear that. Jadi waktu itu sempat saya dokumentasikan juga, sempat saya share videonya juga. Jadinya banyak orang-orang yang belum saya kenal siapa mereka itu datang ke saya kayak, ini gimana caranya untuk belajar untuk buat keramik ini gimana ya. Pada akhirnya saya cerita waktu itu. Dan sempat saya sebenarnya sebelum corona ini melanda, saya harusnya ada buat workshop, tapi karena corona saya pun juga harus balik ke rumah saya. Studio saya kan saat ini di Surabaya, saya di Samarinda, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Oh, kamu di Samarinda? Ya, saya di Samarinda. Wow. Gitu. Okay. Nah, jadi mungkin yang perlu saya tanyakan ke Bapak, sebenarnya yang dari pembicaraannya Bapak, saya sangat senang yang dari yang idea sama image sama impact. Nah, cuman dari Oni Pottery ini, gimana sih Pak caranya menjadi sebuah impact yang baik? Gitu. Apakah dari image itu kita harus menjadi image yang kayak, oh aku terlihat extrovert, aku terlihat introvert gitu.
Well, itu semua harus, tapi kalau bilang harus, bagaimana caranya kan yang kita perlu ketahuin kan, bagaimana caranya. Saya mungkin masuk ke kamu punya presentasi kali ya. Saya akan bahas dari kamu sudah sempat bikin soalnya saya tahu dan sudah dikirim ke saya melalui fakultas. Sebentar, ini saya mau kemana ya tadi ya? Ini sekarang yang sharing siapa ya? Yang sharing screen siapa? Saya atau kamu? Kamu ya? Saya sih Pak. Bu Monica, apakah ada presentasinya sebentar, Leonie? Atau kalau nggak saya bisa sharing screen sih, nggak apa-apa ya. Ya, silahkan share screen, Pak. Share screen aja deh kalau nggak ya. Tadi Leonie di mana ya? Di desktop nih, desktop. Coba saya share dulu. Sebentar ya. Kita masih ada waktu kan bicara-bicara. Nih, saya udah siapin di sini nih. Ini bukan ya? Nih, benar ya? Ini kelihatan ya? Semua kelihatan ya? Oke. Oke. So, I really appreciate tagline-nya ya, menarik sekali karena dengan tanah aku berkarya ya. Sebutkan pikiran kayak berkarya dengan tanah, that's basic, that's nothing special, nothing unique about it. Dengan tanah aku berkarya. The word aku ini yang mungkin saya bakalan garis miringin atau saya bikin miring gitu ya, karena akunya ini penekanannya gitu loh, bukan cuma aku si Oni tapi siapapun gitu loh sebenarnya. Itu jadi kayak keunikan. Jadi you find the uniqueness dari kata-kata tagline itu dan penekanannya lebih di mana gitu loh. Kalau seandainya kita ngomong misalkan the people connector gitu lah, is it penekanan lebih people-nya atau konektornya gitu, mau ditaruh di mana, jadi harus ada tahu di mana. Ini bisnis bergerak di keramik. Saya udah baca ini. Sebenarnya ada yang menarik tadi saya baca. Antusiasme artisan dari kok. Seorang artisan memberikan produk yang berkualitas kepada masyarakat. Cooking itu juga butik. When we say butik adalah kita bukan suatu perusahaan desain atau brand consultant yang mengerjakan puluhan brand dalam setahun ya enggak. Saya pilih-pilih. Saya cuma ngerjain mungkin sekitar 4 sampai dengan 12 brand, setahun, tapi itu benar-benar kita tangani dari A sampai Z. Nah, saya pengen tanya nih, waktu kamu memetik kata artisan ini sebenarnya apa yang kamu maksud? Sebab kata itu bagus sekali, dan kalau kamu emang living it, kalau kamu emang bisa owning it gitu ya, bahwa kamu adalah nurturing dream, enabling potential, inspiring life buat Hadi Prana gitu, maka itu adalah kamu, maka itu akan sukses. Mau pakai logonya, warnanya dirubah, nggak dirubah, itu udah ketahuan siapa kamu, ceritanya, autentiknya. I need to know what is Oni sendiri gitu loh. Memiliki keyakinan dan memiliki produk keramik, Tupperware segala macam. Apakah soal dijual, apakah soal karya, apakah soal tanah? What are you? Itu yang kita pengen cari. Jadi kalau dari saya sendiri, saya percaya semua orang itu tuh adalah artisan, adalah sebuah influencer. Cuman balik lagi ke personalnya sendiri, apakah orang itu mau membagikannya atau enggak. Nah, tujuan saya di sini ini mungkin dari hal yang kecil dulu dari saya sendiri sebagai masyarakat di sini di Indonesia. Saya mau membagikan sekiranya edukasi, maksudnya kemampuan saya, experience saya kepada orang-orang, gimana nanti pada akhirnya mereka itu jadi berimpact juga pelan-pelan gitu. Jadi kalau dari pottery ini sebenarnya lebih ke bentuk kelas gitu ya, lebih bentuk service. Sebenarnya saya pun juga selain service dan juga ada produk juga. Jadi dua-duanya itu pelan-pelan berjalan sih Pak. Jadi kan nggak mungkin saya berkata dari membuat Oni Pottery langsung launch produk, tapi orang-orang nggak kenal siapa ini Oni Pottery. Gitu. Jadi pelan-pelan saya berusaha kayak, kalau ini Oni Pottery ini bisa kok memberikan edukasi ke kalian apa sih keramik itu. Gitu. Jadi kalau misalnya bagi mereka yang mau belajar bersama saya, terus sekaligus kalau misalnya nanti kira-kira ada jalannya untuk menyalurkan produk, saya juga akan menyalurkan produk itu juga. Okay, gitu. I like the way you already put the products in the profile, and I like it when you have a customer profile. Although it's very short and the customer profile is not enough, Leonie. Saya ngomong bahasa Inggris, bahasa Jawa gini nggak apa-apa ya, ngerti ya? So, jadi gini. Poin pertama, 17-45 itu jadi kayak bentar lagi Agustusan lah. 17-45 ini terlalu lebar, terlalu besar, terlalu luas. Sebenarnya as a brand yang baru mulai,
cobalah teman-teman yang lain juga yang mendengarkan, saya sarankan coba untuk lebih narrow. Bukan berarti harus narrow, tapi kalau terlalu luas juga itu akan bermasalah. Jadi apa lu mau gua ada itu nggak bakalan jalan dong sebagai branding. Kalau seandainya kalian mau coba-coba, ya good luck, itu bakalan lebih berat. Itu artinya you have to have a big system and big budget gitu loh. Jadi kamu mau bikin saingannya Gojek gitu loh, dia sendiri bikinnya juga dengan lama. Dan penciptaan sebuah coffee house yang bisa buat siapa aja itu nggak semalam dibalik gitu ya. Especially for a pottery di saat COVID kayak gini, kita harus be realistic on it. So let me ask you, if it's not 17 to 45, if it's 17 to maybe 32, 35, bisa masih better nggak? Masih bisa nggak? Atau kalau nggak jangan yang 17. Because 17 punya buying power seberapa? Mungkin nggak sebanyak yang udah umur 24, 25 gitu ya, buying power lebih kuat. Can you narrow down a little bit on the market gitu loh? Sementara ini masih bentuknya project. Terus yang kedua, you have to be able to take advantage atau adapt to the situation yang mana sekarang ini tuh lebih susah untuk jualan produk ya. Kayaknya bisa lebih laku kalau jualan service gitu loh. Jadi artinya kan lagi lockdown nih ceritanya, dan kita nggak tahu seberapa lama impact daripada lockdownnya. Bukan lockdownnya sendiri, tapi impactnya. Which is menarik karena kalau kita bilang, kita bisa aja nih saling mengajarkan cara membuat pottery atau tips-tips dalam membuat pottery yang lebih khas, atau bahkan bahan-bahan tentang pottery atau keunikan pottery. Kamu seberapa jago sih bikin pottery? Kamu udah jago banget atau masih belajar-belajar juga? Kalau kamu udah sangat mahir, udah sangat jago. Ada mantan murid saya ngajar di BINUS. Mantan murid saya yang jago banget paper art. Dia tuh paper crafting segala macam yang udah ternama lah gitu. Namanya Renata. Nah, itu dia bisa ngajarin orang gitu. Dia bikin workshop. Ini dari tahun 2014 atau 15 ya, dia udah ngajarin dan cukup sukses sampai kan ada juga yang hobi fotografi, ngajar fotografi. Saya nggak bilang bahwa kamu harus ngajar melalui online, tapi kalau memang penekanannya mau lebih ngajar, mungkin itu akan membantu brand Oni Pottery ini gitu loh, dibanding sekedar menjual. Sebab kalau memang menjual ternyata penjualannya nggak ada, kan we're not really being honest about our brand gitu loh. Kita nggak sejujur-jujurnya sama brand kita. Jadi you have to be able to adapt, maximize, tapi first thing strategize dulu. Strategiin si Oni ini mau kemana. One of the strategi adalah yang saya katakan tadi. It's the audience. You have to know your audience. If you say bahwa 17-45, let me ask you, 17-45 geografinya di mana? Psikografinya bagaimana? Demografinya bagaimana? Kamu mesti tahu semua ini, ya. Itu mutlak. Sebab kalau seandainya kita nggak tahu, you don't have a consumer insights. Kecepatan nggak saya ngomong? Nggak, Pak. Jelas. Nah, ya. Jadi kita have a consumer insight dalam artian, oh my God, mereka bangun pagi tuh ngapain ya? Oh, mereka bangun pagi langsung lihat Instagram. Beda sama mereka yang umur 45 bangun pagi nyiapin breakfast buat suaminya atau buat anaknya. You have to know. Sehingga kalau mamanya kamu udah tahu dan kamu punya sesuatu yang bukan cuma terkata-kata di secara geografi doang, tapi secara demografi mereka bagaimana, then you can adapt to their Instagramnya. Iklan yang mana yang di Instagram yang mereka suka, atau mungkin bukan Instagram semata gitu, FB punya grup gitu loh. Saya tahu kalau angkatan kalian semua udah nggak ada yang punya Facebook, saya ngerti. Tapi buat yang di atas kalian masih ada tuh Facebook gitu loh. Saya sih udah nggak suka pakai Facebook, jujur aja. Tapi kan bukan saya targetnya mungkin gitu loh. So this is one part only, one part of it. The other part adalah to be truthful about what is Oni gitu loh, artisan. To be truthful about your authentic story gitu loh. Dengan tanah aku berkarya. Penekanannya tanah atau karya? Penekanannya aku atau buat gitu. You have to, dan itu nggak bisa saya yang jawab, itu mesti kamu yang jawab gitu, karena kan kamu yang kenal pemilik brandnya gitu. Nangkap maksudnya? Doesn't matter pemilik brandnya adalah kamu sendiri atau kakak kamu, doesn't matter. Tapi kamu mesti bertanya, kamu mesti jujur gitu. Jadi kayak yang saya bilang, kan kamu tadi bilang idea sama image kamu suka kan? Exactly, that's business and brandnya, strateginya. Business and strategi yang mesti kamu milikin, baru ngedesain. Saya nggak menyepelekan satu daripada yang tiga-tiganya ya. Tanpa desain nggak ada impact. Tapi tiga-tiganya harus mutlak dijalankan gitu. Gitu On. Oke. Itu background kamu punya Zoom bagus sekali tuh. Iya, soalnya background yang dipasang itu agak-agak gimana gitu Pak. Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab sih Pak. Yang apalagi yang terutama yang tadi yang segmen usia dari 17-45 tahun memang benar-benar terlalu luas sih Pak. Saya sempat ada menyebarkan kuesioner,
Terus juga kuesioner itu pun juga yang jawab rata-rata umurnya mungkin seumuran saya sih Pak, sekitar 20-an sampai 25 mungkin kayak gitu. Apakah yang menjawab 20 sampai 25 itu sampai dengan 50% atau lebih? Lebih. Kalau yang saya sebut 45 itu malah cuma satu orang Pak waktu itu. Gitu. Gini, kalau saya sebagai penguji TA, kalau saya lagi jadi dosen penguji, kamu langsung gagal. Karena nggak boleh namanya kalau target audiens segitu banyak, ternyata sebagian besar atau lebih dari 50% hanya dikuasai oleh satu kuadran gitu, mesti bisa terwakili dengan baik. Sehingga kalau mungkin saya ngerti ya, ada kondisi, ada situasi, terutama kayak lockdown begini susah untuk menanyakan, pakai survei monkey juga nggak maksimum. Saya paham, dan saya nggak bilang bahwa kamu mesti berubah, kamu punya hasil. Tapi bisa aja kamu narrow aja, kamu punya audience gitu. Dengan cara itu kan udah mempermudah kamu punya project. Oke, Pak. Nah, kalau mencari kata-katanya, ya tadi saya udah kasih tips. You have to be authentic. Buat anak-anak lebih ke poterinya atau lebih ke berkaryanya. Nah, kalau berkarya bisa nggak Oni kaitkan ke soal, yuk kita belajar tentang ini, dan karya itu apa sih, arti karya gitu. Kalau saya ngomong soal essential oil, ada kata sustainable business, essential living, nature base gitu. Itu SES tadi kamu dengar kan ya, tadi yang senses gitu. Sampai yang S terakhir adalah solution oriented, karena mereka memberikan solusi. That's bukan kecap. That's benar-benar memang udah saya saring dari yang namanya Indeso itu gitu loh. Berat sih, proses branding itu nggak pernah ada yang namanya semalam. Itu kenyataannya sih. Dan itu menarik. Baik, Pak. Oke, terima kasih untuk Leonie, juga untuk Pak Niko yang udah kasih saran untuk Leonie. Mudah-mudahan sarannya bisa diterapin untuk TA ya, Leonie ya. Semoga. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ini kita akan lanjut lagi, satu produk lagi ya, atau satu bisnis lagi yang akan direview begitu ya Pak ya. Saya undang Michelle Carolina Kristanto. Michelle udah ready? Morning, Michelle. Pagi pulang. Oke, pagi Michelle. Ini saya infokan dulu ininya Michelle ya. Produknya Michelle. Oke, ini produknya Michelle adalah Reveuse Natural Body Scrub. Oke ya, silahkan. Nanti Michelle boleh ngobrol-ngobrol dengan Pak Niko lagi, dan Pak Niko bisa memberikan masukan-masukan untuk Reveuse ya. Ini cara pembacaannya bener nggak ya, Reveuse? Sama kayak Reveuse ya? Reveuse. Oke, kalau gitu. Silakan Pak Niko. Saya atau Michelle dulu? Saya dulu. Atau Michelle mau tanya-tanya dulu juga boleh? Oh ya, jadi saya perkenalan dulu ya Pak. Silakan. Pagi Pak, nama saya Michelle. Saya memiliki bisnis di bidang kecantikan, itu Reveuse, yang memiliki produk itu berupa natural body scrub yang dikemas dalam bentuk cube. Jadi yang sesuai dengan takaran pemakaian dan juga lebih kompak saat dibawa bepergian. Nah, pertanyaan saya tuh gini Pak, jadi kan dalam dunia kecantikan itu brand itu kan sangat penting bagi customer. Nah, di mana masih banyak orang-orang Indonesia itu yang lebih percaya dengan brand luar negeri daripada brand dalam negeri. Nah, terus apalagi terhadap brand kecantikan yang masih baru dan belum dikenal publik. Jadi untuk startup itu kayak sedikit susah gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana cara membuat customer itu lebih percaya dengan brand baru, terutama di bidang kecantikan? Well, lebih percaya atau lebih menjual? Lebih percaya dan menjual. Oke. The truth about branding itu lebih percaya dan lebih menjual. Brand is about image. Tadi saya udah bilang ya, it's about impact, image, sama idea. Nah, image itu yang kita tekankan, bukan soal selling, bukan soal profit. Because keseluruhannya kalau image benar, kita akan, ya tadi kita bilang, nggak pengen dijualin gitu, kita akan beli dengan sendirinya gitu loh. Nah, menciptakan image yang benar ini yang selalu jadi tantangannya Michelle dan teman-teman semua. Selalu jadi tantangan, menciptakan image yang baik. Istilah kata gini lah, kalau mamanya zaman dulu iklan itu selalu dak dik duk der daya lupakan yang lain, atau BMW lawan Mercedes, Coca-Cola lawan Pepsi saling menjatuhkan, ya itu dulu ya, dan itu belum namanya brandingan, masih iklan aja gitu. Itu salah dan benar, itu tergantung kita lihat dari sudut pandang mana. Tapi kalau Anda percaya benar-benar akan menciptakan image yang tepat, yang kebenarannya, yang ngomong apa adanya, itu about telling, bukan cuma about selling, maka branding itu harus maksimum. Nah, dalam pemaksimalan brand itu segalanya berperan, Michelle. Dari mulai penamaan,
identitas wajahnya, sampai pakaiannya, sampai pola tingkahnya, sampai kata-katanya. Saya ngulang kata-kata saya tadi ya semua ini ya, sengaja biar nge-brainwash teman-teman semua nih. Jadi gini, secara singkatnya adalah people will believe you kalau seandainya mereka lihat you are consistent. Anywhere you have to be consistent. Dan konsisten itu dari penyampaiannya maupun penggambarannya maupun penamaannya itu konsisten. Itu harus konsisten, mutlak lah kita bilang. Kalau sekali-sekali Michelle datang dengan kacamata bulat, rambutnya panjang, warnanya hitam, orang lihat ketawanya begini, orang percaya itu Michelle. Begitu besok kamu potong rambutnya di bob, terus habis gitu kacamatanya ganti, terus gaya ngomongnya sangat nyolot gitu, itu bukan Michelle, orang nggak percaya gitu lah ya. Ini perlu dipahamin dulu bahwa konsistennya mesti ada. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa ganti baju, bukan berarti kamu nggak bisa ganti cara bicara. Nangkep ya, Bu Monica? Saya cerita sedikit soal brand. Ini mungkin teman-teman yang memperhatikan banget tentang negara kita ataupun tentang branding prosesnya itu Anda menyadari bahwa ketika saya nggak tahu ada sebagian yang dari DKI nggak, dari Jakarta nggak, atau semuanya Surabaya. Mungkin paling nggak memperhatikan Jakarta lah ya waktu tahun 2012, 2014 gitu. Di tahun 2012 itu ada seseorang wali kota dari Solo mencoba running for 2012 tahun berapa ya Pak? 2010 ya. Mencoba running for 2010 mencoba running for gubernur DKI. Dan wali kota Solo ini mesti punya tandemnya orang dari Bangka Belitung, ya orangnya namanya Basuki gitu. Si wali kota Solo ini itu sama Basuki ini itu benar-benar mencoba untuk menyerap apa sih DKI, dan mereka coba dengan gaya Betawi, gaya gimana segala macam, sampai pakai bajunya tuh baju yang kalau dibilang tuh kain Betawi, mungkin kain nggak mahal-mahal banget, saya nggak bilang murah tapi nggak mahal-mahal banget, Tanah Abang segala macam. Kainnya tuh kotak-kotak merah putih biru, merah biru. Kira-kira Michelle ngerti maksud saya ya? Orangnya siapa juga ngerti ya di tahun 2010. Dan tahun 2012 ternyata benar diangkat jadi DKI 1. Gubernur DKI namanya Joko Widodo. Kampanye pakai baju itu berlangsung terus sampai kayaknya identik bahwa kalau udah ngomongin Jokowi Basuki itu pasti bajunya biru kotak-kotak. Sementara yang lain bajunya model kayak orpri, modelnya kayak batik, modelnya kayak kuno, modelnya kayak apa, mereka beda sendiri gitu. So that's part of yang kita bilang konsisten dalam memakai bajunya. Are they successful? Yes. Terus apakah Niko mengatakan bahwa mesti ganti baju semuanya pakai baju yang sama? Bukan. That's not the point. The point is this. The same person, the same Joko Widodo, setelah 1,5 tahun memimpin, diusung sama partai untuk menjadi RI 1. Oke, ngerti ya? Diusung untuk menjadi RI 1. Kampanye lagi nih, jadi calon presiden. Kebetulan dia bekerja sama di 2013 itu untuk kampanye sama orang namanya Yusuf Kala. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia berpikir loh, dan saya bukan tim kampanye, dan saya nggak kenal tim kampanyenya, tapi saya pemerhati brand, dan saya merasakan, my goodness, he's trying to really get the heart of every Indonesian yang ngerti tentang etika berusaha, etika berbangsa ya, dan dia mencoba mewakili seluruh bangsa ini dengan satu warna. Nggak pakai warna merah, nggak pakai warna biru. Warna bajunya adalah putih. Dan Anda lihat nggak nge-brandinginnya seorang kampanye ini. Ini kita ngomong brand personal ya. Dia bilang gini, gue pengen nih rakyatnya percaya bahwa gue tulus, gue bukan suci, tapi gue jujur, sehingga warnanya kita tanggalkan semua, kita cuma pakai warna putih. Dan kalau Anda lihat, dia melakukan semuanya dengan menyisingkan lengan, jadi lengannya dising-singkan. Kalau Anda perhatikan, kalau Michelle perhatikan, ternyata menang tuh pembawaan satu brand yang sama, orang yang tadinya pakai baju merah biru sama Basuki, sekarang sama Yusuf Kala, pakai baju yang berbeda, tapi tetap mengusung kepercayaan yang sama, dan sesungguh-sungguhnya dia niat kerja. Makanya kabinetnya namanya kabinet kerja. Paham nggak maksudnya? Semua ini dipersiapkan. Tapi kalau kamu melenceng sedikit, dan ternyata di kabinet 2014-2019 ada yang nggak kerja, dia akan merasakan yang namanya konsekuen yang buruk gitu loh. Sehingga kita jangan asal berucap loh bahwa kita adalah butik, bahwa kita adalah artisan. Tapi kita nggak benar-benar mewakili itu. Ini penting yang saya bilang strategi itu maksudnya ini.
Sehingga teman-teman paham bahwa, oh my God, branding is so difficult, branding is so panjang prosesnya, branding it's so expensive. Yes, semuanya yes, tapi tell you what, branding is so fun, branding is so rewarding, branding is so true gitu loh. Itu juga yang perlu kalian pahamin gitu loh. Saya 20 tahun di bidang ini nggak bosan-bosan, kenapa ya? Karena saya mencoba untuk belajar terus, oh ini loh pemahaman sesungguhnya dari branding itu. Sehingga memang panjang, memang detail, memang rumit kalau dipikir itu. Tapi kalau kalian sudah ya dengar dari saya ngomong gini, mestinya kalian bisa tinggal mencari aja, menyaring, butuh modal saringan doang. Ya, pokoknya saringannya yang banyak gitu loh. Semua kata-kata dari konsumen, semua kompetitor punya jalan, semua Instagram punya peluang, semua kreatif ide kalian itu harus kalian saring-saring yang paling cocok untuk mewakili brand ini. Otentiknya di mana? Otentiknya di mana? So let's go back to you. Your brand is reviews. Ya, untuk bisa otentik, saya pikir identitas kamu cakep. Identitasnya sih cakep banget karena ya ada eloknya. Saya juga udah baca kamu punya profil. Saya nggak terlalu setuju sama kata-kata mesti ada warna hitam untuk wanita, tapi ya saya bukan pemiliknya. Sebenarnya gini Pak, itu sebenarnya konsep yang lama. Jadi sebelum saya branding lagi, jadi saya tuh pakai konsep hitam putih. Tapi karena saya sudah research terus kayak banyak orang bilang ya? Itu iya terlalu elegan dan terlalu kelihatan mahal gitu loh Pak. Jadi saya rebranding lagi. Oke. Let me ask you first question first. Yang paling mengganggu saya sebenarnya barusan. Tadinya saya nggak keganggu waktu Bu Monica nyebut terus kamu membenarkan namanya. Itu saya jadi keganggu sekali. Michelle, let me ask you one thing. What is the name of the brand? Reviews. Do you know reviews ada arti lain di bahasa Inggris? Back forward. No, reviews itu artinya menolak. I refuse to be called designer is poor gitu. I refuse. Refuse itu menolak. Itu yang saya jadi permasalahan. Saya nggak tahu apakah emang dosen pembimbingnya udah mengiyakan ini atau memang sesuatu yang meleset. Sesungguhnya saya kaget. Tadi waktu Monica nanya ke kamu, terus kamu bilang reviews, saya, oh my God, kenapa reviews? Saya pikir bacanya reviews gitu ya. Kalau masih reviews, walaupun ribet secara diucapin di mulut agak-agak ribet. Jadi gini teman-teman, penting untuk mengerti bahwa yang namanya identitas itu tidak melulu hanya logo. Salah kalau dibilang identitas hanya melogo saja atau logogram atau warna. No, identitas itu segalanya termasuk penamaan. Saya bilang tadi ada verbal identity sama visual identity. Verbal identity penamaan itu penting. Kalau namanya udah nggak enak atau udah maknanya salah, kan kalian tahu lah. Kalian juga punya WA, kalian juga punya Instagram. Ada nama-nama brand di dunia sono yang kalau dibaca di bahasa Indonesia jadi artinya jorok gitu kan ya. Itu kan kalian tahu kan kayak gitu-gitu itu jadi masalah. Nah, ini yang saya pengen Michelle pahami dulu. When you say reviews, that means different loh. That means actually quite negative in English gitu loh. Are you sure you wanna call it reviews atau reviews gitu loh? Ini sesuatu yang saya agak kaget sih terus terang. Sebenarnya dalam bahasa Prancis itu dreamer, Pak. Nah, bahasa Prancisnya bagus, tapi emang mesti dibacanya reviews gitu ya. Kalau seandainya reviews terus dibikin lebih jelas gimana ya? Reviews gitu, nggak pakai belakangnya gitu, misalkan reviews gitu, masih tetap berkesan Prancis nggak? Soalnya I'll be honest with you, Michelle, cook itu artinya kitchen, tapi kan nggak ada yang tahu cook artinya kitchen. Cook orang taunya artinya masak, ya kan? Atau juru masak. Cook artinya juru masak. Because I'm using cook dalam ada tanda kutipnya di atasnya, itu sebenarnya dari bahasa Finlandia atau dari bahasa Estonia. Di bahasa Finlandia sama Estonia itu artinya kitchen. Saya pengen maksain cooking gitu loh. Nah, ini tapi tetap artinya cooking, artinya masih memasak. Saya mirip-mirip gitu, saya cedak gitu loh. Nah, kalau yang kamu bilang itu agak jauh karena dari Perancis ke Inggris terus ada konotasinya berbeda lagi. I don't know. Refuse, glimmer. Put some glimmer on it, maybe put some bling-bling mungkin itu akan membantu juga. Terus kalau seandainya dalam berkomunikasi supaya bisa konsisten, I guess image. Boleh nggak kamu tampilin kamu punya ini karya? Saya sebenarnya tertarik sama yang udah kamu bikin ya. Mana sih? Tunjukin PPT-nya aja. Oh. This one, right? Yeah. This one, right? The identity is nice. Ini lekukannya emang udah pas seperti ini ya? Atau memang belum saya kayak keganggu sama hal-hal detail kayak gini? Oh iya. Mungkin sayanya yang terlalu anal retentif ya. Saya terlalu OCD kayaknya gitu loh. Jadi perfecting daripada benda ini atau wajah ini akan bagus. Ya.
Gini loh, kekuatan kamu tuh kan ada di sini, di 100% bahan alami kan, ya kan, sama cube-nya. Pasti cube ya berarti ya untuk reviews. Kalau kalau gitu kamu coba mikir bahan alami sama cube itu bagaimana. Saya bisa berbicara seperti itu karena ya tadi kayak si Indeso itu gitu. Pewarnaannya yang dari warnanya kan Indeso tuh ada hijaunya, ada birunya. Anda perhatikan bahwa hijau itu melambangkan nature, biru itu juga melambangkan nature. Tapi bukan cuma sekedar itu, perpaduannya menunjukkan kesan modern daripada Indeso. Logo lamanya ada, tapi memang kita mau pakein warna yang benar tepat. Saya pengen coba sebenarnya ngelihat ini ada kotaknya, kayak kamu lihat di sini itu cakep banget ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri ataupun sebagai logogram. Terus iklan-iklan kamu, bicaranya kamu itu bakalan lebih kotak-kotak semua gitu loh kayaknya sih. Saya pikir tuh bakal lebih kayak nunjukin scrubnya kamu tuh dari bentuk bujur sangkar kotak gitu loh. Tapi saya belum tahu lagi yang pengen kamu tampilkan secara komunikasi, kata-katanya apakah lebih natural ataukah lebih berbicara dengan gaya bahasa elegan, apakah apa itu. Iya Pak, soalnya saya emang kan kemarin tuh sempet konsepnya kan sebelumnya kan nggak kayak gini, jadi kayak ngerombak lagi tuh, jadi kayak butuh waktu juga. Nih, saya beri contoh ya. Is it really online-nya? Is it really traveling-nya? Is it really skincare-nya? Is it really about beauty-nya? Or maybe it's about healthy-nya. Give the 3 yang paling mewakilkan reviews. Give 3 aja, nggak usah kebanyakan. Kebanyakan tuh malah jadi bingung. Kayak pengen ini, pengen itu, pengen segalanya, akhirnya nggak fokus. Itu pengalaman saya ngerjain branding. Kadang-kadang ya cuma 3. Kalau seandainya value di dalamnya emang banyak, itu kan urusan dalam. Itu untuk membangun brandnya dari dalam. Tapi ketika orang lihat brand communication itu keluar, mereka mesti ngerti 3 hal gitu loh. Misalkan, let me ask Bu Monica. Bu Monica, University Ciputra itu 3 kata yang mewakilkan apa? Entrepreneurship, integrity, professionalism. Luar biasa. 3 kan? Sama, ini bukannya mau jualan ya, bukan mau beradu juga loh teman-teman. Tapi saya kebetulan 10 tahun dosen di BINUS, saya tahu BINUS itu selalu ngomongin people, innovation, and technology. Itu yang mereka lebih ngomonginnya itu. Nah kalau ini ternyata kan entrepreneurship, itu 3-nya. Nah what is 3-nya Michelle punya reviews gitu loh. Kira-kira gitu, moga-moga menjawab. Namun lagi-lagi saya tetap menyarankan untuk berpikir kata reviews-nya tuh supaya bisa dibaca reviews. Iya. Ya, makasih Pak. Oke, Michelle, thank you. Sangat makasih Pak. Thank you. Terima kasih untuk sharingnya Michelle dan masukan-masukan dari Pak Niko. Mudah-mudahan memberikan pencerahan ya Michelle ya. Semoga bisa berguna nih untuk pengembangan reviews ya ke depannya. Oke, kita akan masuk satu sesi terakhir sebelum istirahat gitu ya teman-teman. Ini boleh setelah ini Pak Niko memberikan ke kami kayak satu kesimpulan gitu Pak Niko. Kira-kira dari brand communication ini yang harus terngiang-ngiang di kepala teman-teman mahasiswa semua gitu Pak Niko. Silakan Pak Niko. Well, saya nggak tahu mau ada sesi tanya jawab apa enggak. Kalau mau ada sesi tanya jawab saya sangat membuka. Soalnya saya pikir dari beberapa rekan-rekan yang berapa sih total? Wah, 5 halaman saya baru sadar. Pirong orang Bu. Ini sekarang ada 112 yang join, Pak. Wow, luar biasa. Halo semuanya. Saya nggak sempat scroll ke kanan segala. Saya tahu cuma halaman ini doang. Kalau mau ada sesi tanya jawab, silahkan nanti di chat aja ya. Atau Bu Monica bisa membantu. Saya harap gitu. Tapi let me show you. This is the book. Namanya The Brand Flip. Ya, Martin Neumayer. Basically kesimpulan saya cuma seperti ini teman-teman. Rekan-rekan perlu lihat di layar. Walaupun agak manual, tapi saya yakin ini bisa dibaca. So, the truth about branding, dulu tuh company, this is the old model guys. Kedengeran nggak? This is the old model guys. Dulu old modelnya adalah company membangun produk atau membangun apa tuh ya? Company membangun brand, company membangun brand, di sini brand membangun consumer. Itulah zaman dulu. Dan consumer yang akan memberdayakan atau memberi keuntungan profit the company. This is old models before 2015. Dulu dia ngarang buku Brand Gap, modelnya juga seperti ini. Dan mesti diakui bahwa itu udah obsolete. Sekarang, the new model is like this. It's what you guys are doing every day. What all of us doing every day. Nggak cuma kalian atau millennials. Tapi everyone's doing it like this. Yang saya bilang tadi, buying in tribes. Ini kesimpulannya. Jadi you have to be able to create the tribes, create the consumer. Company udah nggak benar-benar ngebangun
produk berdasarkan brandnya. Company bangun tribes-nya, company bangun kira-kira, wah ini belong ke konsumen ini. Makanya saya tadi agak ngoceh ke Leoni segala, what is your audience? Bangun dengan tepat audience-nya dulu, maka brandnya akan jalan. Kira-kira gitu kesimpulan dari saya. Tapi yang paling utama di atas semua itu, you have to know your strategy. And to know your strategy, gini, beautiful design Bu Monica, itu datang dari 5 step saya bilang. Beautiful design, impactful design dari pertama beauty-nya. Right on targetnya, tapi semua itu berdasarkan konsep kreatif yang original, konsep kreatif yang unik, konsep kreatif yang menjual. Konsep kreatif ini nggak bakal bisa jalan tanpa strategi brand. Strategi brand nggak bakal bisa jalan dari analisa bisnis. Itu lagi baliknya ke situ. So if you are doing it cuman sekedar memenuhi persyaratan daripada VCD untuk lulus semester, ya silahkan. Tapi kalau you really want to understand branding, which is saya ngoceh panjang lebar ini, you have to really build it from the right konsep yang benar dari strategi yang tepat datang dari analisis bisnis yang tepat dan dari riset yang tepat juga. Gitu kira-kiranya. Oke Pak, jadi teman-teman sudah harus mulai berpikir caranya bangun tribes ya Pak ya. Jadi untuk para teman-teman yang entrepreneur muda ini ya, entrepreneur muda especially entrepreneurs. Iya, harus mikirin bagaimana caranya bentuk tribes ya Pak ya. Boleh dikasih sedikit tips gitu Pak, kira-kira apa sih langkah-langkahnya gitu, atau apa sih yang harus dipikirkan gitu ya? Very good question. Kalau seandainya saya mesti bikin pottery, misalkan saya bikin pottery, saya akan tahu pottery saya ini lebih arahnya ke yang klasik atau yang modern, yang susah atau yang gampang. Modern bukan berarti selalu gampang, klasik bukan berarti selalu susah gitu. Kalau saya bikin pottery, terus abis itu saya pengen tahu bahwa bahan saya seperti apa, apakah yang mudah apakah yang murah, apakah yang justru malah berkualitas. Akhirnya kan kepilih tribe saya lebih ke tribe saya tuh lebih ke yang tinggalnya di daerah Krukut, daerah misalkan Menteng atau daerah misalkan Pluit gitu, itu akan kepikir sendiri gitu. Termasuk kalau saya bikin bantal atau saya bikin anyam-anyaman gitu, apakah memang ternyata bantal saya lebih ke spesifik ukurannya, bujur sangkar terus, ataukah harus bantal saya lebih ke soal kenyamanannya. You have to really know your product, your story, your service, and then at the same time create the authenticity. Dan karena ini masih bentuknya project, silahkan meng-create otentiknya, keunikannya masing-masing sebanyak-banyaknya gitu. Spesifik-spesifiknya gitu. Gitu sih Bu. Dan nanti of course milih audiensnya lebih gampang, lebih mudah tipsnya. Tribes tuh setelah Anda tahu target Anda siapa, target ya, bukan cuma sekedar market gitu, tapi targetnya siapa, then you can start googling, start browsing, start researching. Oke, anak-anak Menteng hobinya apa? Anak-anak Pluit hobinya apa? Makannya beda, gaya pakaiannya beda, spendingnya beda, dan tidurnya mungkin beda. Hal semacam itu. Oke Pak Niko. Pak Niko, ini ada satu fenomena nih yang biasanya sering terjadi di Universitas Ciputra. Nah, biasanya teman-teman Universitas Ciputra itu sering mengalami kesulitan untuk menentukan tribes gitu ya. Jadi mereka akhirnya memutuskan the easiest way adalah tribes-nya adalah teman-teman mereka sendiri gitu. Jadi kalau nggak teman satu jurusannya ya teman-teman satu kampusnya. Jadi seringkali ketika menentukan siapa sih customer kamu, oh ya udah teman-teman saya aja. Kalau menurut Pak Niko hal seperti ini nih oke atau seharusnya lebih dikembangin sih Pak? Lah itu yang saya katakan tadi, kalau sekedar memenuhi, sorry, saya orangnya apa adanya ya guys, tapi saya harap nggak ada yang tersinggung. Kalau seandainya hanya memenuhi kriteria untuk lulus dari semester, ya saya juga ngajar, saya tahu ada beberapa murid yang mungkin belum benar-benar tepat memenuhi passionnya di VCD misalkan. It's okay gitu, nanya seperti itu, tapi lagi-lagi, you're not gonna create an impact, you're not gonna make a unique strategy of the brand, and you're not gonna be able to answer questions yang kenapa kok target audiensnya luas banget, atau kenapa cuma teman-teman lagi gitu. You don't get the realita daripada customer-nya gitu loh. You don't make a solid research jadinya, analisis daripada riset. Jadi saya tahu, makanya saya ngomongin hal-hal itu dari awal karena saya udah kebayang akan ada pertanyaan semacam ini. Kita tergantung lah kalau seandainya yang dibilang kok ada yang juara di lempar lembing atau juara bowling atau juara biliar, ya karena dia latihannya lebih banyak mungkin, atau dia bakalan berlatih ke nggak cuma satu meja atau satu udara gitu, tapi mencoba dengan realitanya seperti apa.
Gitu sih Bu, sama-sama. Itu nggak cuma di Ciputra, itu di mana-mana sama itu. Oke Pak, kayaknya fenomena umum ternyata ya. Oke Pak, mungkin boleh saya simpulkan sedikit teman-teman. Pembicaraan kita dengan Pak Niko hari ini juga masukan-masukan dari Oni Pottery, juga reviews gitu ya. Teman-teman harus mengingat gitu ya, bahwa sekarang sudah terjadi perubahan zaman di mana company itu tidak lagi memulai dengan brandnya sendiri, tapi memulai dengan customer atau yang disebut Pak Niko tadi tribes gitu ya. Nah, di mana teman-teman harus menyadari seperti apa sih karakteristik tribe saya, seperti apa sih mereka, saya harus mencari tahu lebih dalam bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana pola pikir mereka untuk harus. Baru mengembangkan brand ya Pak ya. Betul. Baru mendekatkan brand itu dengan tribes dari company. Nah, kalau brandnya sudah mulai dibentuk, ingat bahwa brand itu harus otentik. Jadi bukan cuman tiru-tiru sebelah, cari gampang gitu ya, atau yang lagi ngetren begini ditiru begini gitu ya. Buat sesuatu yang otentik berdasarkan filosofi dari brand Anda gitu ya. Betul sekali. Jadi strategi bisnis atau strategi daripada sebuah launching gitu ya teman-teman, itu pasti karena pengen bikin autentik. And the word authentic itu pasti brand. Gitulah. Kalau namanya dibilang branding ya itu mengautentiking sesuatu gitu, bukan cuma produk, bukan cuma service, bukan cuma pemilik, bukan cuma konsumen, tapi keseluruhannya mesti autentik. Makanya kalau udah bisa dibilang yang ditato di tangannya adalah nama motor gedenya, bukan nama istrinya, that's a successful brand gitu. Saya bukan pencinta brand Harley Davidson, tapi I have to admire gitu. Saya mesti jujur bahwa mereka sukses. Ya, nyampe ratusan tahun kan akhirnya kan. Iya, betul sekali Pak Niko. Bagaimana otentiknya si Harley Davidson itu bisa sampai menyentuh tribes-nya sendiri gitu ya, customer-nya khusus. Saya tanya Bu Monica gitu satu hal deh. Bu Monica lebih suka saya beliin PC atau Apple? Kalau dibilang pasti kebanyakan ngomongnya Apple gitu ya, yang kroa gitu right? Ya. Harus yang ada kroanya Pak, betul. Kalau Apple-nya utuh nggak mau. Tapi karena dia emang otentik. Dan orang-orang PC tahu kok bahwa kalau mau otentik emang mereka gitu. Tapi pasti ya ini pilihan. Ini nggak ada yang ngomong salah atau benar, ini cuma pilihan. If you want to go with the numbers, with the big numbers, with besar, with the massive profit, that's okay, that's your choice. Yang jadi masalah Bu adalah orang yang nggak tahu maunya apa. Nah, itu yang jadi masalah. tuh teman-teman. Kita coba belajar ini untuk ngertiin maunya si brand apa sih gitu. Nah, nih teman-teman ya, harus tahu maunya si brand itu tadi gitu ya, membuat otentiknya. Dimulai dari pengenalan tribe ya, jadi brandnya nggak asal gitu ya Pak ya, bisa membuat otentifikasi sendiri gitu. Nah, brand yang sudah otentik nggak berhenti di situ, harus dikomunikasikan secara selaras teman-teman ya. Jadi bukan brandnya udah bagus-bagus tuh, udah bentuknya udah bagus, warnanya bagus, logonya bagus, cara pembacaannya bagus, pengkomunikasiannya tidak selaras, sama aja gitu ya. Sayang brand yang udah dibentuk tidak dikomunikasikan dengan sesuai dengan filosofinya, dengan autentifikasinya gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat itu ketika teman-teman nanti mau mengembangkan brand dari bisnis kalian masing-masing. Oke teman-teman, sesi pertama kita tentang Expert Talk sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan foto dulu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil foto. Silakan teman-teman untuk membuka kameranya. Bisa dibantu juga oleh foto bareng ya. Pak Febri mungkin ya, Pak Febri atau Bu Cara juga minta bantuan untuk menghidupkan kamera teman-teman. Oke teman-teman, silahkan dibantu juga, boleh menghidupkan kameranya biar terlihat ini wajah aslinya gitu ya. Wajah-wajah aslinya. Semuanya siap nih jadi branding ini ya, desainer semua. Branding desainer semua nih Pak, wajah-wajah branding desainer muda nih. Oke, ini yang saya lihat masih gelap, ada Ikoh masih gelap. Andrew Effendi. Nah, saya bantu. Iya, kemudian Monica Natasha juga masih gelap ya. Kimberly, Judith, Ruth. Ramai ya. Ramai banget Pak. Ini ada 3 angkatan di sini Pak. 3 angkatan bersatu. Desi Anggita juga masih gelap. Loh, kok nggak ada Big? Mana sih Chris? Masih meeting Pak, bapaknya sibuk. Bapaknya sibuk. Itu kerjanya cuma meeting dia. Kita pun jarang lihat penampakannya Pak.
Saya harap sehat semua ya, aman ya semuanya, Bu Cara dan Aman, teman-teman aman. semua di sana. Oke. Puji Tuhan sejauh ini aman. Meskipun zona hitam, zona merah. Zona hitam dan merah tapi masih aman di sini Pak. Mudah-mudahan jangan ada klaster Ya, dan lain-lain. setuju, kita Oke, doakan. teman-teman dari halaman keempat dan kelima ini Pak Patricia, Jessica Briana, Kristabella, Marcelina Harto, Gracelia, Azari, Florencia, ini semuanya masih belum menyalakan video ya? Mungkin boleh dibantu Pak Febri. Teman-teman yang belum menyalakan video ini ada Melvin Wiragunawan, Salsabila Audrea, Ananda juga belum ini, Shannon, Kristabella, Michelle juga belum, Michelle Krisanto. Oke, biar wajahnya nampak teman-teman. Jadi kalau di foto nggak gelap. Apalagi cuma huruf F, kasihan loh. Ainur Ridho, Joshua, Ruth Natalia, Alvin Christy, Olivia Kaidin. Oh, ada yang kameranya error, Bu. Oke, beberapa mungkin teman-teman yang di belakang-belakang kameranya pada error, Bu, mungkin ya. Oke, nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Ini saya mulai capture aja dari halaman pertama. Oke. Silahkan ditahan senyumnya, posenya. Halaman pertama, capture. Yuk. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman 4 ini banyak yang internetnya kurang lancar. Oke. Halaman 5. Sudah. Oke, sudah ya Bu Cara. Terima kasih teman-teman. Kita akan istirahat dulu ya. Silakan teman-teman yang udah lapar pasti saya tahu karena saya juga gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau makan siang dulu. Itu udah malah ada yang bawa ini udah bawa makan siang gitu. Silakan teman-teman yang mau makan dulu, yang mau ke kamar mandi dulu. Kita akan kembali lagi sekitar jam 12.50 ya teman-teman ya. Jadi 10 menit menjelang jam 1 siang, silakan teman-teman untuk bisa kembali ke Zoom ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusinya. Ini saya rasa pasti akan jadi sesi yang asik buat teman-teman karena teman-teman bisa tanya langsung. Gitu ya, bisa bertanya langsung, bisa mengembangkan langsung produk-produk kalian ya. Jadi silakan teman-teman yang sekarang mau beristirahat, silakan teman-teman beristirahat dulu. Nanti kembali jam 12.50 ya. Jadi 10 menit menjelang jam 1 siang. Oke, Bu Cara ini teman-teman boleh live Zoom-nya kan ya? Sudah boleh live. Oke, silakan teman-teman yang mau live Zoom-nya silakan live. Nanti kembali lagi jam 12.50 ya. 12.50. Ini sama berarti ya Bu, ID sama password sama ya berarti? Masih sama. Sama. Kita live dulu. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Thank you.